Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 33, Duan Lingsing. Meretih. Pemuda itu berdiri di dalam bak mandi dan perlahan meregangkan tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara yang jernih dan merdu saat saling bergesekan. Mencengkeram tangannya, sudut mulut pemuda itu membentuk senyuman. 3 lagi 7 Treasures Body Tempering Liquid Bath dan aku seharusnya bisa menembus ke tingkat ke-8 dari tahap body tempering. Setelah saya menerobos, kekuatan saya akan lebih dari 2 kali lipat. Karena tingkat kultivasinya naik sekali lagi, suasana hati pemuda itu luar biasa. Setelah mengenakan beberapa pakaian, Duan Lingtian keluar dari kamarnya. Dengan mata sipit, dia menatap gadis muda yang basah oleh keringat dan mengayunkan pedang fleksibel meteorit valet. Ekspresinya memancarkan perasaan cinta yang lembut. Dia telah mengamati kultivasi yang melelahkan yang telah dilalui gadis muda itu dalam beberapa bulan terakhir ini, dan hatinya sakit. Tuan muda. Ketika gadis muda itu memperhatikan Duan Lingtian, dia meletakkan pedang fleksibel meteorit valet di sarungnya di pinggangnya dan tersenyum manis saat dia pergi untuk menyambutnya. Apa kau lelah? Duan Lingtian bertanya. Dia mengulurkan tangannya dan sedikit mendominasi mengambil sapu tangan gadis muda itu darinya, lalu dia melanjutkan untuk menyeka keringat di wajah gadis muda itu dengan ekspresi lembut. Hanya ada kelembutan di matanya. Gadis muda itu dengan ringan menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang halus dan indah memiliki senyum kebahagiaan. Sejauh yang dia ketahui, demi tuan muda, tidak peduli seberapa lelahnya dia, itu sepadan. Bos, bos. Tepat ketika pemuda dan gadis muda itu seperti pasangan yang saling memandang, 2 teriakan tiba-tiba dari luar halaman memecah suasana bahagia. Wajah Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menjadi muram. Si gendut sialan ini benar-benar tahu bagaimana memilih waktunya. Gadis muda itu tersenyum ringan dan dengan penuh pertimbangan berkata, Tuan muda, dia sangat mencari Anda. Mungkin ada urusan penting. Duan Lingtian mengangguk dan menjawab, masuk ke sini. Si gendut kecil masuk dari luar dan berkata kepada Duan Lingtian, Bos, Anda punya tamu. Di rumah saya. Duan Lingtian bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sedikit lemak. Ya, itu beberapa orang dari klan Duan. Ada 2 mereka. Saya mendengar dari luar aula audiensi bahwa Penatua ke-9 menyebut seorang pria paruh baya sebagai kakak keempat, dan dia memanggil Penatua ke-9 sebagai kakak ipar ketiga, kata si gendut kecil. Dia tampak ingin mencari kredit. Kakak ipar ketiga, jangan bilang padaku. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Bahkan di masa lalu ingatan Duan Lingtian, tidak ada tentang ayahnya. Jelas, sejak dia cukup dewasa untuk memahami banyak hal, dia belum pernah melihat ayahnya, bahkan sekalipun. Terhadap ayahnya yang misterius itu, meskipun Duan Lingtian tidak merindukannya, dia masih penasaran di dalam hatinya. Dia ingin tahu pria seperti apa yang begitu kejam meninggalkan istri dan putranya. Ayo kita lihat. Sambil memegang tangan gadis muda itu, Duan Lingtian berjalan cepat keluar dari rumahnya. Bos, tunggu aku. Anda tidak bisa tidak tahu berterima kasih. Melihat Duan Lingtian dan berjalan keluar dalam sekejap mata, si gendut kecil mulai berteriak keras saat dia buru-buru mengikuti di belakang mereka. Aula pertemuan keluarga Li sudah dekat. Tiba-tiba, tatapan Duan Lingtian tertuju pada sosok yang berjalan ke arahnya dari arah aula penonton. Itu adalah pria muda berusia 20 tahun dengan ekspresi arogan. Seolah-olah seluruh dunia berutang uang padanya. Bos, dia adalah salah satu anggota klan Duan yang datang, dan dia sangat arogan, dia bahkan memandang rendah Patriark dan Penatua ke-9, kata si gemuk kecil kepada Duan Lingtian dengan suara ringan ketika dia melihat pria muda itu berjalan mendekat. Klan Duan. Duan Lingtian meliriknya sekali lagi. Pada saat ini, pemuda itu memperhatikan mereka bertiga. Ketika tatapannya jatuh pada gadis muda di samping Duan Lingtian, tatapannya tidak bisa menjauh. Dia menatapnya dengan tatapan membara yang bercampur dengan jejak keserakahan dan alis gadis muda yang berbentuk pohon willow itu mengernyit. Saat dia mengungkapkan ekspresi tidak senang, sesosok melangkah maju dan seperti gunung berdiri di depannya, menghalangi pandangan orang itu. Sepertinya dia ada di sana untuk menahan angin dan hujan, menyebabkan hatinya merasakan kehangatan yang tak tertandingi. Pria muda itu mengerutkan kening dan ekspresinya berubah muram. Tetapi ketika dia melihat fitur wajah pemuda yang menghalangi di depan gadis muda itu,
Pupil matanya mengerut, bahkan nadanya menjadi lebih tergesa-gesa. Kamu Duan Lingtian. Kamu tahu saya. Duan Lingtian bingung. Setelah mencari melalui ingatan di kepalanya, dia tidak dapat menemukan apapun tentang orang di depannya. Tapi kenapa pemuda itu mengenalnya? Anda tumbuh dengan memiliki hati nurani moral yang sama dengan ayah Anda yang berumur pendek, gerutu pemuda itu. Matanya mulai memancarkan niat membunuh yang dingin. Bahkan Duan Lingtian tidak tahu mengapa seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya memancarkan niat membunuh ke arahnya. Hatinya tersentak saat mengingat bagaimana pemuda itu menyebut ayahnya. Jangan bilang pemuda ini memiliki permusuhan dan kebencian yang tak terdamaikan terhadap ayah yang belum pernah saya temui. Jika saya tidak salah mengingat, Anda berusia 15 tahun ini. 15 tahun dan pada tingkat ketujuh dari tahap tempering tubuh. Anda pasti mewarisi bakat alami ayah Anda yang berumur pendek. Tetapi hanya dengan kekuatan sebesar ini, di mata saya, Duan Lingxing, Anda tidak berbeda dari seekor semut. Saat Duan Lingxing berbicara, dia maju selangkah. Tubuhnya bergerak seperti kilatan petir lurus ke arah Duan Lingtian. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi asal berkumpul di tangan kanannya, menyebabkannya mulai bergetar tiba-tiba. Menyerang telapak tangan dengan kekuatan yang luar biasa. Seketika, kekuatan surga dan goncangan dan 8 siluet mamut kuno berkembang di atasnya. Kekuatan di balik serangan telapak tangan ini sebenarnya sama dengan kekuatan 8 mamut kuno. Duan Lingxing jelas merupakan seniman bela diri formasi inti tingkat ke-6. Hanya seniman bela diri formasi inti tingkat ke-6 dengan kekuatan penuh yang mampu memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk berkembang menjadi 6 siluet raksasa kuno. Duan Lingtian tidak akan pernah menyangka bahwa pemuda itu akan tiba-tiba datang untuk hidupnya. Wajahnya terdistorsi saat tubuhnya tiba-tiba condong ke belakang. Sebelum dia bisa sepenuhnya menghindari serangan itu, serangan telapak tangan Duan Lingxing sudah mengenai dadanya. Seketika, dia merasa seolah-olah dia dikirim terbang oleh batu seberat 10.000 pon. Dia diledakkan seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Saat dia berada di udara, tenggorokan Duan Lingtian terasa manis. Setelah batuk ringan, darah mewarnai tanah. Itu tidak menyenangkan bagi mata namun menarik perhatian. Tuan muda, bos. Wajah gadis muda dan si gendut kecil itu sangat berubah saat mereka terbang menuju Duan Lingtian dan mendukungnya. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kemarahan saat mereka melihat Duan Lingxing. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak menggunakan teknik gerakan ular rohnya untuk membuat tubuhnya mundur lebih awal, serangan telapak tangan Duan Lingxing bisa dengan mudah merenggut nyawanya. Seketika, kedekatan kematian menyebabkan ketakutan yang tersisa di hatinya. Tapi setelah jantungnya berhenti berdebar ketakutan, yang tersisa hanyalah perut yang penuh amarah. Ekspresi Duan Lingtian muram saat dia menatap Duan Lingxing. Dengan suara yang sangat rendah dan dalam, dia berkata, "Saya tidak berpikir ada perasaan sakit di antara kita, jadi mengapa Anda tiba-tiba ingin membunuh saya?" Sejak pemuda itu mengumumkan namanya, Duan Lingtian menyadari bahwa hubungan di antara mereka tidak akan sederhana, karena nama mereka hanya berbeda dalam satu kata. Tapi, dia tidak bisa mengerti mengapa pemuda itu begitu kejam terhadapnya, langsung mengambil nyawanya. "Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar bisa menghindari 80% dari kekuatan telapak tangan saya. Saya mengambil kembali apa yang saya katakan sebelumnya, Anda dapat membandingkannya dengan seekor semut." Duan Lingxing maju selangkah dan memandang rendah Duan Lingtian saat seringai muncul di wajahnya. "Adapun apa yang kamu katakan tentang tidak ada perasaan sakit, maka kamu sangat salah. Ayahmu yang berumur pendek tidak mempertimbangkan hubungan antara saudara laki-laki tahun itu, melumpuhkan dantian ayahku dan menyebabkan dia menjalani penderitaan seumur hidup. Sekarang, bisakah kamu masih mengatakan kita tidak memiliki perasaan sakit satu sama lain?" Petik 2. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. "Jadi itu bagaimana itu?" Setelah itu, dia dengan dingin melirik Duan Lingxing saat dia mengejek, "Jika kamu benar-benar mampu, kamu dapat melanjutkan dan menemukan orang yang melumpuhkan ayahmu dan membalas dendam. Melampiaskannya padaku hanya berarti kamu tidak mampu." Petik 2. Anak itu membayar hutang ayahnya. Duan Lingxing dengan dingin tertawa dan melambaikan tangannya. Saat tubuhnya melesat, serangan telapak tangan yang sama dari sebelumnya menyerang sekali lagi. "Aku ingin melihat bagaimana kamu menghindari serangan telapak tanganku kali ini." Suara mendesing. Pada saat ini, gadis muda di samping Duan Lingtian bergerak.
Seni menggambar pedang. Pedang ungu yang sangat cepat melintas, bergerak untuk mencegat serangan telapak tangan Duan Lingxing. Senyum Duan Lingxing menjadi lebih dingin saat kedua tangannya mengepal dan menangkap pedang gadis muda itu. Energi asal meledak, dia memukul pedang dengan telapak tangannya. Segera, sosok halus gadis muda itu mulai gemetar, lalu dia memuntahkan seteguk darah dan pedangnya terlempar. Gadis muda itu menggunakan pedang untuk menopang dirinya sendiri saat dia berhasil berdiri dengan susah payah. Wajahnya sepucat kertas. Gadis muda yang terluka menyebabkan wajah Duan Lingtian sangat berubah dan matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Menggunakan teknik gerakan ular roh, dia langsung muncul di depan Duan Lingxing. Dengan tangan kanannya menyentuh pinggangnya, teknik menggambar pedang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Duan Lingxing mendengus dingin saat tangannya terulur sekali lagi. Segera, Duan Lingtian diledakkan seperti gadis muda itu. Duan Lingtian, yang sudah terluka parah, sekali lagi jatuh dengan keras ke tanah. Dia bahkan sulit untuk berdiri. Tuan muda, berteriak sedih. Tubuhnya yang halus bergetar dan dia jatuh ke tanah karena pedang di tangannya tidak dapat menopangnya lagi. Meskipun dia jatuh ke tanah, yang matanya jernih dipenuhi air mata, masih merangkak kesakitan menuju Duan Lingtian. Ketika dia melihat ini, kecemburuan yang tak tertandingi melonjak di mata Duan Lingxing. Kakinya bergetar saat dia terbang menuju Duan Lingtian. Niat membunuh mulai terpancar dari matanya saat dia mengirimkan serangan telapak tangan dengan kekuatan besar. Di atas Duan Lingxing ada 8 siluet mamut kuno. Bos! Tepat pada saat ini, disertai dengan seruan keras, sosok yang seperti bola menghalangi jalan Duan Lingxing, melakukan serangan telapak tangannya ke depan. Dia terbang kembali lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah. Dia tidak mengeluarkan satu suara pun setelahnya. Li Xuan. Pupil Duan Lingtian mengerut dan ekspresinya sangat berubah. Suaranya terdengar sedih dan dingin, dan wajahnya yang sedikit tidak dewasa mulai bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Xuan akan menerima serangan telapak tangan Duan Lingxing untuknya. Pada saat ini, penyesalan tak terbatas melonjak di hatinya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mampu. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memperlakukan Li Xuan dengan lebih baik. Apakah itu menyakitkan? Melihat ini, Duan Lingxing tertawa sambil menatap Duan Lingtian dengan ekspresi mengejek. Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya pada Duan Lingxing dipenuhi dengan rasa dingin yang haus darah, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang haus darah. Niat membunuh ini menyebar ke udara, menyebabkan ekspresi Duan Lingxing berubah. Dia tanpa sadar mundur selangkah. Duan Lingxing, bagaimanapun, hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mampu menahan niat membunuh berdarah haus Duan Lingtian dari pembantaian tak terbatas di kehidupan sebelumnya? Sampah. Mulut Duan Lingtian meringkuk dingin, seolah mengejek kepengecutan Duan Lingxing. Kamu. Ekspresi Duan Lingxing berubah muram. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan dipaksa untuk mundur dengan cara yang mengesankan dari seorang anak berusia 15 tahun. Rasa malu itu membuatnya langsung marah, lalu 8 siluet mamut kuno muncul di atasnya. Sebuah serangan telapak tangan tanpa ampun akan langsung menuju Duan Lingtian. Tuan muda, mengeluarkan tangisan yang melengking dan sedih. Bab 34, Niat Membunuh Haus Darah. Berhenti. Melihat Duan Lingtian akan kehilangan nyawanya karena Duan Lingxing, teriakan keras datang dari jauh. Sebuah telapak tangan raksasa yang terbuat dari origin energi muncul dari udara tipis, terbang ke depan, dan meraih Duan Lingxing. Seketika, serangan telapak tangan Duan Lingxing ke arah Duan Lingtian mengenai ruang kosong. Orang yang mengulurkan tangan adalah orang yang memimpin 3 orang yang terbang keluar dari aula keluarga Li, seorang pria parubaya yang wajahnya penuh dengan janggut. Pada saat ini, pria parubaya itu mengerutkan kening. Panggung jiwa yang baru lahir. Murid Li Nanfeng mengerut saat dia mengikuti dari belakang. Pembuangan energi asal, sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Nas Chen Sol dan seniman bela diri di atas. Tian, sosok yang lembut dan anggun terbang ke sisi Duan Lingtian. Setelah memeriksa luka putranya, tatapan sedingin Ashley Rowe jatuh pada Duan Lingxing. Duan Lingxing, tidak peduli apa, putraku masih sepupumu, dan kamu benar-benar menyerang tanpa ampun. Duan Lingxing mencibir saat dia berkata, dengan suara sarkastik, bibi ketigaku yang baik, jangan lupa,
paman ketiga melumpuhkan dantian ayahku tahun itu, menyebabkan hidup ayahku menyakitkan sampai mati. Saya hanya ingin membiarkan sepupu saya membayar bunga atas hutang itu. Cukup. Pria parubaya dengan wajah penuh janggut mengerutkan kening dan dengan dingin berteriak, Ling Xing, jika kamu ingin bertindak dengan cara yang tidak terkendali, kamu dapat enyah kembali ke klan sekarang. Duan Ling Xing tertawa datar. Paman keempat, aku tidak akan mengatakannya lagi. Duan Lingtian memandang Li Nanfeng, menggertakkan giginya, dan berkata, Patriark, cepat dan bawa Li Xuan menemui Grand Elder. Baru sekarang Li Nanfeng memperhatikan Li Xuan berbaring tidak terlalu jauh dari mereka. Wajahnya sangat berubah saat dia menggendong Li Xuan dan terbang menuju kediaman Grand Elder. Ke-R. Selanjutnya, Duan Lingtian kembali sadar dan dengan susah payah merangkak ke Ke-R, yang juga merangkak ke arahnya. Ketika dia cukup dekat, dia meraih tangannya dan bertanya, Ke-R, apakah kamu baik-baik saja? Tuan muda, saya baik-baik saja. Gadis muda itu dengan kuat menggelengkan kepalanya. Li Rou membantu Duan Lingtian dan Ke-R berdiri, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah pria parubaya dengan wajah penuh janggut. Tian, ini paman keempatmu. Bu, aku tidak mengenalnya dan aku tidak ingin mengenalnya. Duan Lingtian menatap dingin pada pria parubaya itu, wajahnya penuh dengan penghinaan. Tian, jangan tidak sopan. Alis berbentuk willow. Li Rou mengerutkan kening. Bu, rasa hormat adalah sesuatu yang diberikan kepada senior yang layak untuk itu, seseorang yang tidak memperlakukan juniornya dengan adil, atas dasar apa aku akan menghormatinya. Duan Lingtian menyapu pria parubaya itu dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Sejak dia muncul, pria parubaya itu tidak pernah menegur Duan Lingxing. Seseorang yang tidak memihak tidak layak menjadi seniornya. Kakak keempat, maafkan aku telah memanjakan Tian. Li Rou menatap pria parubaya itu dengan nada meminta maaf. Kakak ipar ketiga, saya mengerti, saya tidak menyalahkan Lingtian. Pria parubaya itu menghela nafas sebelum berkata, apa yang terjadi hari ini adalah salahku. Kalau saja aku tidak tiba-tiba merasakan keinginan untuk datang menemui kakak ipar ketiga saat aku melewati kota angin segar, itu tidak akan, sudahlah, aku akan pergi sekarang. Pria parubaya itu menatap Duan Lingtian dengan nada meminta maaf saat dia selesai berbicara, lalu dia membawa Duan Lingxing dan pergi. Sebelum Duan Lingxing pergi, dia menatap Duan Lingtian dengan dingin dan acuh tak acuh. Sudut mulutnya memiliki jejak senyum mengejek-ejekan. Retak, 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 retak. Duan Lingtian mengepalkan tinjunya dengan erat. Suara tulangnya bergesekan satu sama lain terdengar terus-menerus dan matanya memancarkan niat membunuh yang haus darah. Dalam dua masa hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti itu. Permusuhan dan kebencian ini tidak dapat didamaikan. Cepat atau lambat, dia akan membuat Duan Lingxing membayar 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Tidak peduli siapa Duan Lingxing, tidak peduli identitasnya, statusnya, atau hubungan di antara mereka. Tiba-tiba, seolah dia mengingat sesuatu, Duan Lingtian melihat ke arah ibunya dengan ekspresi tidak sabar. Bu, aku akan pergi ke kediaman Grand Elder. Saya ingin pergi melihat bagaimana keadaan Li Xuan. Petik 2. Tian, ibu akan mendukungmu dan Ke-R kembali ke rumah untuk beristirahat dulu, kata Li Rou dengan prihatin. Bu, aku sadar akan lukaku. Saya hanya perlu mendapatkan pil cedera emas kelas 9 dari Grand Elder dan saya akan baik-baik saja. Anda membawa Ke-R kembali sementara saya pergi menemui Li Xuan dan membawakan Ke-R pil cedera emas kelas 9 juga. Petik 2. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian melepaskan tangan Li Rou dan menggertakkan giginya saat dia perlahan berjalan pergi. Tuan muda, aku akan pergi bersamamu, kata gadis muda itu dengan keras kepala. Ke-R, patuh dan pulanglah. Duan Lingtian menatap gadis muda itu dengan ekspresi serius. Baru kemudian gadis muda itu mengangguk. Dia pulang dengan dukungan Li Rou. Hanya setelah Duan Lingtian tiba di kediaman Grand Elder dan mendapat pil cedera emas kelas 9 dari Li Huo, lukanya akhirnya pulih sedikit. Tapi dia segera menyadari bahwa wajah Li Huo semakin jelek dari detik ke detik, yang membuat jantungnya tersentak. Grand Elder, bagaimana luka Li Xuan? Xuan. Tepat ketika Li Huo hendak menanggapi Duan Lingtian, sesosok melintas ke dalam ruangan seperti angin. Ketika dia melihat Li Xuan yang pingsan, ekspresinya menjadi jelek.
Dia melihat ke arah Li Huo dan berkata, Grand Elder, anakku dia. Untungnya, anak ini memiliki kulit tebal dan daging tebal. Organ internalnya tidak terluka, tapi tulang dadanya hampir hancur total, jadi aku khawatir dia tidak akan bertahan lebih lama. Li Huo menghela nafas. Apa? Wajah Duan Lingtian dan penatua kelima Li Ting sangat berubah. Grand Elder, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Li Ting melihat ke arah Li Huo. Hatinya terbakar oleh kecemasan. Dia akan selamat jika kita memberinya pil pembentukan tulang, tapi pil ini sudah punah bertahun-tahun yang lalu, saya hanya pernah melihatnya tercatat di beberapa buku kuno. Li Huo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Pil pembentukan tulang. Ketika dia mendengar ini, Duan Lingtian segera mencari melalui ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali. Akhirnya, dia menemukan formula obat untuk pil pembentukan tulang. Duan Lingtian melihat ke arah Li Huo dan berkata, Grand Elder, saya memiliki formula obat pil formasi tulang. Bagus sekali. Li Ting dengan bersemangat berkata. Tapi jangan terlalu cepat bahagia. Pil pembentukan tulang adalah pil obat kelas 8, jadi hanya alkemis kelas 8 atau lebih yang mampu memperbaikinya. Bahkan jika saya memiliki formula obat, saya tidak mampu memperbaikinya. Li Huo menghela nafas. Perbedaan antara alkemis kelas 8 dan alkemis kelas 9 seperti perbedaan antara langit dan bumi. Selanjutnya, Li Huo menatap Duan Lingtian. Nak, dalam 3 hari, bisakah kamu menghubungi gurumu? Guru, Duan Lingtian bingung. Guru alkemis kelas 7 itu dibuat-buat, tidak ada orang seperti itu di dunia ini. Dia hanya bisa tertawa getir. Grand Elder, guru saya merahasiakan keberadaannya. Setelah memberikan formula obat kepada saya, dia meninggalkan kota angin segar dan saya tidak punya cara untuk menemukannya. Petik 2. Kalau begitu aku tidak bisa melakukan apa-apa. Li Huo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Grand Elder, berapa lama anak saya bisa bertahan? Li Ting bertanya. Paling lama 3 hari. Li Huo menjawab. 3 hari. Wajah Li Ting sangat berubah. 3 hari terlalu singkat. Itu tidak cukup waktu untuk memberitahu kakeknya. Grand Elder, apakah ada cara untuk memperpanjang hidupnya? Aku tidak berdaya. Li Huo menggelengkan kepalanya. Aku mungkin punya cara, kata Duan Lingtian sebelum menatap Li Ting. Penatua kelima, saya dapat berusaha untuk memperpanjang sisa waktu Li Xuan sebulan, tetapi dapatkah kakek Li Xuan menemukan alkemis kelas 8 dalam waktu sesingkat itu? Duan Lingtian sudah lama menyadari bahwa kakek Li Xuan bukan orang biasa, tidak mengherankan jika dia bisa mengundang alkemis kelas 8. Aku bahkan tidak butuh sebulan, setengah bulan sudah cukup. Lingtian, terserah Anda. Petik 2. Li Ting berbalik dan berjalan keluar, hanya meninggalkan kalimat terakhirnya. Dia jelas mempercayai Duan Lingtian bahkan tanpa sedikit pun keraguan. Semakin dia seperti ini, semakin bersalah Duan Lingtian merasa. Nak, apakah kamu benar-benar punya cara? Li Huo bertanya. Grand Elder, saya memiliki formula obat untuk jenis cairan obat. Selama tubuh Li Xuan terendam dalam cairan, itu akan dapat memperpanjang vitalitas tulangnya selama 1 bulan lagi, kata Duan Lingtian. Bahan apa yang dibutuhkan? Saya akan meminta seseorang untuk membelinya. Tatapan Li Huo bersinar. Duan Lingtian menuliskan formula obat tanpa basa-basi lagi, termasuk proporsi bahan obat. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk menyembunyikan apapun, dan itu hanya formula obat tingkat rendah. Li Huo melihat melalui formula obat dan tidak bisa menahan diri dari terengah-engah kagum. Ajaib, ajaib. Grand Elder, terserah Anda. Setelah menyelesaikan apa yang dia katakan, Duan Lingtian mendapat pil cedera emas kelas 9 dari Li Huo sebelum pergi. Hanya setelah membawa pulang pil cedera emas kelas 9 dan memastikan bahwa cedera KR tidak serius, dia menarik napas lega. Jika sesuatu terjadi pada KR, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Dengan origin energi Li Rou membantunya melarutkan pil, luka KR hampir pulih saat senja. Cedera Duan Lingtian lebih serius, jadi dia perlu istirahat selama beberapa hari lagi. Tian, apakah Li Xuan baik-baik saja? Ketika dia mengetahui dari KR bahwa Li Xuan juga terluka, Li Rou khawatir tentang luka Li Xuan. Jika bukan karena Li Xuan, dia mungkin tidak akan bisa melihat putranya lagi dalam hidup ini. Bu, dia akan baik-baik saja, kata Duan Lingtian dengan serius. Ibu percaya padamu. Li Rou mengangguk. Mama. Tiba-tiba,
Duan Lingtian melihat ke arah ibunya tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Dia ingin bertanya tentang ayah yang belum pernah dia temui, tetapi dia tidak tahu bagaimana bertanya. Tian, kembali dan istirahatlah. Ibu akan memberitahumu tentang apa yang ingin kamu ketahui besok. Li Rou melihat melalui pikiran Duan Lingtian. Oke. Duan Lingtian mengangguk sebelum kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Berbaring di tempat tidurnya, Duan Lingtian melihat ke arah langit-langit. Matanya berkilat dingin. Saya awalnya berpikir bahwa dengan kemajuan kultivasi saya saat ini dan bakat alami saya saat ini, bahkan tidak menyebutkan kota angin segar, bahkan di kota-kota di luar, tidak akan banyak yang bisa bersaing dengan saya. Duan Lingxing itu baru berusia 20 tahun, tetapi kultivasinya telah melangkah ke tingkat ke-6 dari tahap formasi inti. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mampu memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk mengembangkan 8 siluet raksasa purba. Hari ini, jika saya tidak menggunakan teknik gerakan ular roh untuk membuat tubuh saya mundur tepat waktu, serangan telapak tangannya yang pertama pasti akan membunuh saya. Pada saat ini, hanya Duan Lingtian yang menyadari betapa lemahnya dia. Meskipun dia mampu membunuh seorang seniman bela diri formasi inti tingkat pertama karena keberuntungan, dia tidak berdaya melawan formasi inti tingkat ke-6 Duan Lingxing. Bahkan ketika dia menyerang dengan Drawing Sword Arts dengan kekuatan penuh, itu dengan mudah dihentikan oleh Duan Lingxing. Perbedaan kultivasi antara dia dan Duan Lingxing seperti jurang. Duan Lingxing. Setiap kali dia memikirkan nama ini mulai sekarang, Duan Lingtian tidak akan bisa menghentikan dirinya dari nyala api di hatinya dan memancarkan niat membunuh yang haus darah. Untuk pertama kalinya, dia sangat ingin membunuh seseorang. Keinginan ini adalah sesuatu yang tidak dia alami bahkan di kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia memikirkan Li Xuan. Sejujurnya, sejak awal, meskipun dia telah menerima Li Xuan sebagai adik laki-laki di permukaan, dia masih agak jauh darinya di dalam hatinya. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, dia dikhianati oleh kakak laki-lakinya, menyebabkan dia tidak bisa dengan mudah mempercayai apa yang disebut saudara. Tapi kali ini, Li Xuan, tanpa memperdulikan nyawanya sendiri, menggunakan tubuhnya sendiri untuk membantunya memblokir serangan mematikan itu. Ini benar-benar menyentuh hati sanubari Duan Lingtian. Pada saat ini, dia benar-benar menganggap Li Xuan sebagai saudaranya. Bab 35, Alkemis Kelas 8. 2 hari kemudian, kultivasi Duan Lingtian akhirnya menembus ke tingkat ke-8 dari tahap tempering tubuh. 3 hari setelah dia menerobos, terobosan KR diikuti. Duan Lingtian sekali lagi dikejutkan oleh bakat alami KR. Menurut pendapatnya, pada kecepatan kultivasi KR saat ini, dia sangat mungkin bisa melampaui dia di masa depan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Penatua kelima Li Ting kembali. Dia lelah dari perjalanannya. Mengikutinya adalah seorang lelaki tua dengan pakaian bagus. Pria tua itu memiliki wajah yang mencerminkan pengalamannya dalam perubahan hidup, tetapi di tengah alisnya, jejak kekhawatiran bisa terlihat. Di bawah pengenalan Li Ting, Duan Lingtian mengetahui bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah kakek Li Xuan, dan seorang alkemis kelas 8. Sekarang Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa Li Xuan begitu kaya. Seorang alkemis kelas 8, seseorang yang mewakili sejumlah besar kekayaan. Tapi lelaki tua itu tidak terlalu bersahabat dengan Duan Lingtian. Ekspresinya muram saat dia berkata, "Kamu Duan Lingtian. Saya mendengar tentang bagaimana satu-satunya alasan Li Xuan terluka adalah karena Anda. Jika sesuatu terjadi pada Li Xuan, aku tidak akan melepaskanmu." Duan Lingtian tersenyum pahit. Dia tidak berdaya untuk membalas. Li Xuan memang terluka karena dia, dan karena itu dia sangat merasa bersalah. Setelah itu, dia mengeluarkan formula obat yang telah dia siapkan sebelumnya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. "Senior, ini adalah formula obat pil pembentukan tulang. Kami sudah menyiapkan bahan obatnya, jadi kamu bisa mulai memurnikan kapan saja." Orang tua itu mengambil formula obat. Saat dia dengan kasar melihatnya, matanya yang keruh bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian Grand Elder Li Huo membawanya ke ruang sunyi. Memulai penyempurnaan pil. Lingtian, kakek Xuan selalu berterus terang. Apa yang dia katakan barusan, jangan dibawa ke hati. Petik 2. Penatua kelima memberi Duan Lingtian senyum penyesalan. Dia tidak pernah menyalahkan Duan Lingtian atas cedera Li Xuan. Dia tahu bahwa itu adalah pilihan putranya,
dan dia akan menghormati pilihan putranya, dia bahkan merasa bangga dengan anaknya. Dari kejadian ini, dia memperhatikan bahwa putranya akhirnya benar-benar dewasa dan mampu mengambil tanggung jawab. Penatua kelima, jika kamu mengatakannya seperti itu, aku merasa lebih bersalah. Semua ini terjadi hanya karena aku. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, lalu matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tapi permusuhan Li Xuan, suatu hari, aku akan membalas dendam untuknya dengan kedua tanganku sendiri. Itu aku percaya. Li Ting mengangguk. Dia tidak memiliki sedikit pun keraguan. 3 jam kemudian, lelaki tua itu akhirnya keluar dari ruang sunyi. Dia memberi makan pil pembentukan tulang ke lemak di dalam pemandian obat. Setelah dia melakukannya, dia menekan tangannya pada dantian Li Xuan, menyebabkan sejumlah besar energi asal meledak. Ini membantu Li Xuan memproses pil pembentukan tulang. Orang-orang yang hadir dapat dengan jelas melihat bahwa dada Li Xuan yang awalnya sedikit cekung perlahan-lahan bergerak ke atas, pulih ke keadaan normalnya. Setelah melihat ini, lelaki tua itu dengan ringan menamparkan wajah gemuk Li Xuan, membangunkannya. Untuk jangka waktu ini, untuk mencegah Li Xuan merasakan sakit, Grand Elder Li Huo memberinya sejenis pil obat yang membuatnya tertidur lelap selama setengah bulan. Selama setengah bulan terakhir ini, vitalitas Li Xuan dipertahankan hanya dengan mengandalkan cairan obat. Tiba-tiba, si gendut kecil terbangun. Setelah membuka mata kecilnya, dia duduk dengan ekspresi bingung. Hal pertama yang dilihatnya adalah lelaki tua yang dikenalnya, jadi matanya berkilat kaget. "Kakek, bagaimana kamu mati juga?" Kata-kata pertama si gendut kecil saat bangun tidur menyebabkan lelaki tua itu bingung apakah harus menangis atau tertawa, jadi dia kemudian dengan bercanda memarahi, "Nak, kamu sudah lama tidak melihat kakekmu, tetapi kamu mengutukku saat ini, kamu melihat saya. Aku tidak mati." Si gendut kecil memiliki ekspresi tidak percaya saat dia mencubit lengan dan pahanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak mati. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. "Aku benar-benar tidak mati. Kakek, apa yang terjadi? Jangan bilang apa yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi. Kamu anak busuk, kamu tidak sedang bermimpi." Li Ting dengan bercanda memarahi. Ketika dia melihat putranya bangun, jantungnya yang ada di tenggorokannya akhirnya mereda. Melihat adegan ini, Duan Lingtian, yang berdiri di pintu, menghela nafas lega, lalu sudut mulutnya melengkung menjadi sedikit tersenyum. Dia tidak ingin mengganggu reuni keluarga Li Xuan, jadi dia pulang sendirian dan memasuki kamarnya. Sambil berbaring di tempat tidur, matanya berkedip dan tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit berkabut. Memikirkan kembali apa yang dikatakan ibunya setengah bulan yang lalu, dia masih merasa itu tidak bisa dipercaya. Ternyata ayahnya adalah anggota klan Duan di kota Kekaisaran. Dari garis langsung murid dari generasi yang sama, dia berada di peringkat nomor 3, dan dia adalah salah satu jenius marsial Dao yang langka dari klan Duan. Pada usia 16 tahun, ia menerobos ke tahap formasi inti. Pada usia 20, dia berhasil menembus tahap Origin Core. Pada usia 27, ia berhasil melangkah ke tahap Naschen Soul. Ketika ayahnya menerobos ke tahap Naschen Soul, ibunya dengannya. Tetapi pada saat ini, sepotong berita menyedihkan mencapai klan Duan, membalikkan semua yang bahagia. Ayahnya telah membawa beberapa murid klan Duan dan memasuki tempat misterius, tetapi dia tidak pernah keluar. Satu-satunya alasan ayahnya pergi ke tempat itu adalah untuk menemukan sejenis katalis obat yang disebut Serene Epiphyllum untuk ibunya. Dia akan mengundang seorang alkemis untuk memperbaikinya menjadi Breath of Life Pill untuk dikonsumsi Li Rou. Dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian secara alami tahu apa itu Breath of Life Pill. Itu adalah pil obat yang sangat langka. Jika dikonsumsi oleh wanita, itu tidak hanya akan membuat janin kebal terhadap penyakit, bahkan dapat menggunakan kibawaan janin untuk membantu ibu mengubah konstitusinya dan bahkan meningkatkan bakat alaminya dalam martial Dao. Ini membuktikan bahwa semua yang dilakukan ayahnya adalah untuk ibunya dan dia. Namun sayangnya, ayahnya membayar harga nyawanya untuk usahanya. Setidaknya, semua orang klan Duan berpikir seperti itu. Ayahnya adalah tulang punggung keluarga mereka. Dengan hilangnya ayahnya, itu berarti tulang punggung keluarga mereka telah hancur. Beberapa orang yang dulu iri pada ayahnya mulai menggunakan segala cara untuk membuat kesulitan bagi ibunya. Ibunya khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian, yang masih berada di dalam perutnya, jadi pada akhirnya, dia memilih untuk kembali ke keluarganya,
yang merupakan keluarga Li Kota Angin Segar. Adapun Duan Lingxing, ayah Duan Lingxing adalah saudara kedua ayahnya. Meskipun keduanya adalah murid garis langsung, tetapi mereka tidak memiliki hubungan darah. Ayah Duan Lingxing selalu sombong dan angkuh, dan dia selalu iri pada ayahnya. Sekali dalam pertandingan sparring yang adil dan terhormat, ayah Duan Lingxing terus menjadi sombong bahkan ketika dia kalah. Pada akhirnya, ayah Duan Lingtian secara tidak sengaja melumpuhkan dantian ayah Duan Lingxing. Seperti ayah seperti anak, sama-sama arogan dan angkuh. Sudut mulut Duan Lingtian meringkuk mencibir, matanya memancarkan niat membunuh. Pada saat yang sama, ketika dia menyadari betapa sulitnya bagi ibunya bertahun-tahun yang lalu, dia merasa lebih sakit hati untuknya. Meskipun dia sebenarnya adalah spesialis senjata Lingtian dari bumi, setelah bergabung dengan ingatan Duan Lingtian yang lama, dia telah lama menjadi Duan Lingtian yang sebenarnya. Sekarang tidak ada perbedaan antara keduanya. Jadi dia merasa semua ini seolah-olah terjadi pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya memiliki ayah yang begitu hebat. Andai saja dia masih hidup. Tapi sayangnya, Duan Lingtian menghela nafas. Ayahnya telah hilang tanpa jejak selama 16 tahun penuh. Kemungkinan dia hidup sangat kecil. 16 tahun waktu, jika ayahnya masih hidup, dia seharusnya sudah lama datang untuk mencari ibunya dan dia. Duan Rufeng. Dia sangat mengingat nama ini di dalam hatinya. Ini adalah nama ayahnya. Bos, bos. Sementara Duan Lingtian masih merenung, teriakan familiar terdengar dari luar. Di masa lalu, ketika dia mendengar suara ini, dia akan merasa kesal. Tapi sekarang wajahnya tersenyum hangat. Saat dia berjalan keluar dari kamarnya, Duan Lingtian melihat si gendut kecil yang tampak seperti tidak terjadi apa-apa padanya. Kamu baru saja pulih dan perlu istirahat dengan benar. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda dapat menunggu sampai setelah Anda pulih. Petik 2. Bos, saya mendengar semuanya dari ayah saya. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, maka aku tidak akan hidup lagi. Sedikit lemak mengusap bagian belakang kepalanya sambil tersenyum licik. Jangan bicara seperti itu. Anda hanya terluka untuk menyelamatkan saya. Apa yang saya lakukan hanya untuk menebus kesalahan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Mengingat adegan dari setengah bulan yang lalu, matanya tidak bisa membantu tetapi berkedip dengan jejak bergerak. Hari itu, mengapa kamu memblokir serangan telapak tangan itu untukku? Duan Lingtian bertanya pada si kecil gendut. Bahkan aku tidak tahu. Si gendut kecil tersenyum malu. Saya tidak terlalu banyak berpikir saat itu, semua yang saya pikirkan adalah jika bos mati, maka tidak ada yang akan mengajari saya teknik prasasti di masa depan. Kakek berkata bahwa saya tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis, jadi jika saya ingin mendapatkan uang besar, maka saya hanya bisa menjadi master prasasti. Kamu, jadi alasan Anda mempelajari teknik prasasti adalah untuk mendapatkan banyak uang. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan bercanda. Bos, aku mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak akan berhenti mengajari saya teknik prasasti, kan? Si gendut kecil bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, selama Anda ingin belajar, bahkan jika Anda sebodoh batang kayu, saya akan membuat Anda tercerahkan. Kata Duan Lingtian. Dia dengan cepat memperhatikan si gemuk kecil berjalan ke arahnya, mengulurkan tangannya, dan menyentuh dahinya. Sialan gemuk, apa yang kamu lakukan? Duan Lingtian mengerutkan kening. Bos, kamu tidak demam. Lemak kecil mengedipkan mata kecilnya dengan ekspresi tidak percaya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Duan Lingtian menatapnya dengan marah. Lemak sialan ini benar-benar celaka yang hina. Dia tidak bisa menahan orang lain bersikap baik padanya. Oh benar, bos, kakek saya meminta saya untuk memberikan uang perak ini kepada Anda. Si gendut kecil mengeluarkan setumpuk uang perak. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka, masing-masing terdiri dari 1000 denominasi. Kakek saya mengatakan bahwa Anda dapat mengambilnya sebagai pembayaran untuk formula obat pil pembentukan tulang Anda. Ada total 100.000, bos, kamu bisa menghitungnya. Lemak kecil menyerahkan uang perak kepada Duan Lingtian, tetapi dia memperhatikan bahwa Duan Lingtian tidak berniat menerimanya. Bos, ada apa? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Meskipun dia kekurangan uang, dia tahu uang apa yang harus dia ambil dan uang apa yang tidak boleh dia ambil. Li Xuan menyelamatkan hidupnya, ini lebih dari cukup baginya untuk mengeluarkan segalanya untuk membayar Li Xuan,
jadi tidak mungkin baginya untuk mengambil uang Lisuan. Bos, kamu harus menyimpannya, kata si gendut kecil lagi. Dia menebak alasan mengapa Duan Lingtian yang biasanya mencintai uang akan menolaknya. Apa? Kamu telah membuat begitu banyak kemajuan sehingga kamu tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan bosmu lagi. Duan Lingtian menatap si gendut kecil itu dan mulai bertingkah seolah dia marah. Ketika si gendut kecil melihat ini, dia langsung memudar. Dia memasukkan kembali uang perak itu ke dalam sakunya. Cukup, cepat dan enyahlah kembali ke rumah untuk beristirahat. Dalam beberapa hari, saya akan datang ke rumah Anda dan mengajari Anda prasasti. Petik 2. Duan Lingtian mengusir si gemuk kecil keluar dari halaman dan menghela nafas lega. Untungnya, Lisuan baik-baik saja. Jika dia bukan Duan Lingtian akan menyalahkan dirinya sendiri sepanjang hidupnya. Bab 36, Klan Utama. Upacara kedatangan usia, pengalaman sekali seumur hidup yang sangat penting. Menurut aturan sebelumnya, upacara kedewasaan keluarga Li diadakan bersama dengan keluarga Fang dan Chen, dan tahun ini tidak terkecuali. Tahun ini, giliran keluarga Chen yang menjadi tuan rumah upacara. Tian, Ke, dalam beberapa hari, kamu akan menjadi dewasa, kata Li Rou kepada pasangan di sampingnya. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan cinta yang lembut. Ke, apakah kamu mendengar? Kami akan segera menjadi dewasa, sehingga kami dapat melahirkan seorang cucu untuk dimainkan ibu, kata pemuda itu kepada gadis muda di sampingnya. Wajahnya langsung memerah-merah padam saat dia dengan malu menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa berkata-kata. Bocah busuk, kamu benar-benar memiliki imajinasi liar. Li Rou menatap pemuda itu dan kemudian melanjutkan berkata, cucu perempuan juga tidak buruk. Dia akan secantik Ke di masa depan. Ketika Duan Lingtian melihat ibunya dengan wajah serius, dia berhenti mengolok-oloknya, tetapi begitu dia mendengar bagian kedua dari apa yang dia katakan, dia benar-benar terdiam. Mungkinkah itu turun-temurun? Apakah kamu mendengar itu? Penatua ke-9 akan segera menggendong cucunya. Jika Anda tidak menurunkan berat badan setelah upacara kedewasaan, saya akan mematahkan kaki Anda. Dengan sosokmu saat ini, gadis mana yang berani menikahimu? Di dekatnya, Penatua kelima Li Ting mencaci sedikit gendut, yang ada di sampingnya. Yang terakhir memiliki ekspresi polos saat dia melihat penghasut dengan kebencian. Duan Lingtian memalingkan wajahnya, mengabaikannya. Upacara kedatangan usia diadakan oleh 3 keluarga Fresh Breeze Town setahun sekali. Orang-orang yang ambil bagian adalah semua pemuda dan gadis muda yang baru berusia 16 tahun, setelah hari ini, Duan Lingtian, Ke, dan Lisuan akan berusia 16 tahun. Di perkebunan keluarga Chen, murid-murid keluarga Chen mengelilingi aula latihan seni bela diri yang luas. Keluarga Chen, keluarga Li, dan leluhur keluarga Fang semuanya berdiri di atas panggung. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin upacara kedewasaan hari ini. Upacara datangnya usia tidak lebih dari upacara sederhana. Bagian terpenting dari itu adalah pertempuran persahabatan setelah upacara. Yang disebut friendly battle adalah pertarungan seni bela diri antara pemuda dan gadis muda dari 3 keluarga Fresh Breeze Town yang menghadiri upacara kedatangan usia. Pada akhirnya, 10 besar, 3 besar, dan 1 pemuda teratas akan diputuskan. Mereka akan menerima hadiah yang disiapkan masing-masing oleh ketiga keluarga tersebut. Bukankah itu Duan Lingtian? Tepat ketika lebih dari 100 pemuda dan gadis muda berkumpul di aula latihan seni bela diri, beberapa murid keluarga Chen yang bermata elang mengenali salah satu pemuda yang berdiri di dalam. Benar, Duan Lingtian kebetulan berpartisipasi dalam upacara kedewasaan tahun ini. Sepertinya tidak ada ketegangan di friendly battle tahun ini, Duan Lingtian tidak diragukan lagi akan menempati posisi pertama. Itu pasti. Saya khawatir tidak ada yang berani melawannya. Petik 2. Murid-murid keluarga Chen mulai berdiskusi. Dia Duan Lingtian. Salah satu murid keluarga Chen memandang pemuda itu dari jauh dan tercengang. Bukankah pemuda ini yang datang ke toko senjata keluarga Chen mereka untuk membeli bahan tempo hari? Bukankah dia yang kemungkinan didukung oleh pengrajin senjata? Upacara kedatangan usia secara resmi dimulai. Setelah upacara sederhana adalah pidato dari leluhur 3 keluarga. Kata-kata itu tidak lebih dari kata-kata penyemangat. Membosankan. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia hampir tertidur karena mendengar pidato itu, menyebabkan gadis muda di sampingnya tidak dapat menahan diri dan tertawa sambil menutupi mulutnya.
Si gemuk kecil yang berdiri di sisi lain Duan Lingtian bertanya, dengan suara rendah, "Bos, bisakah saya menggunakan prasasti dalam pertempuran persahabatan setelah upacara kedewasaan? Selain anggota keluarga Li kami, menggunakannya pada orang lain terserah Anda," kata Duan Lingtian dengan malas. "Bos, jika bukan anggota keluarga Li, tidak ada alasan bagiku untuk menggunakan prasasti." Si gendut kecil sangat cemas sehingga dia tampak seperti akan menangis. Dia bisa dengan mudah menang melawan pemuda dan gadis muda dari keluarga Chen dan Fang, tetapi masalahnya adalah bahwa beberapa anak tertua dari keluarga Li juga berpartisipasi dalam upacara kedewasaan. Terhadap beberapa orang ini, dia tidak percaya diri. "Siapa yang memintamu bermalas-malasan?" Menatap si gendut kecil, Duan Lingtian merasa tidak berdaya. Meskipun ia mengarang cairan penempat tubuh 7 harta karun untuk Li Xuan memiliki watak yang liar. Dia benar-benar tidak dapat menenangkan diri dan berkultivasi, itulah sebabnya dia masih berada di level keempat dari tahap tempering tubuh. Anak-anak tetua lainnya yang berpartisipasi dalam upacara kedewasaan, meskipun mereka hanya memiliki cairan penempat tubuh 6 harta karun, mereka semua telah melangkah ke tingkat kelima dari tahap penempaan tubuh sekarang. "Lupakan, saya tidak memiliki peluang untuk masuk ke 3 besar, tetapi saya harus bisa masuk 10 besar." Petik 2. Si gendut kecil dengan cepat bisa menerima nasibnya. Mendapatkan tempat di 3 besar baginya hanyalah masalah mendapatkan wajah, dia tidak peduli tentang hadiah tambahan sedikitpun. Akhirnya, saat pidato ketiga leluhur berakhir, pertempuran persahabatan akhirnya resmi dimulai. Para pemuda dan pemudi dari ketiga keluarga yang mengikuti upacara kedewasaan ini berjumlah 121 orang. Mereka dibagi menjadi 2 divisi dengan 60 kelompok per divisi. Ini untuk melakukan putaran pertama dari pertarungan eliminasi. Tapi pertempuran persahabatan tahun ini memiliki Duan Lingtian, jadi itu pasti berbeda. Setelah leluhur 3 keluarga berdiskusi, meskipun patriark keluarga Fang tidak terlalu bersedia, dia harus mengakui kekuatan Duan Lingtian. Mereka memutuskan untuk secara langsung memberikan Duan Lingtian posisi pertama pertempuran persahabatan tahun ini. Para pemuda dan gadis muda yang hadir tidak keberatan dengan keputusan ini. Apa lelucon? Duan Lingtian baru saja membunuh seniman bela diri formasi inti tingkat pertama, jadi jika dia benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran persahabatan dan mereka bertemu Duan Lingtian sebagai lawan mereka, mereka akan menyerah tanpa syarat. Berkelahi dengan orang abnormal seperti Duan Lingtian benar-benar meminta untuk disalahgunakan. Duan Lingtian telah melampaui orang-orang pada usia yang sama di kota angin segar sejak lama. "Bos, itu pasti sangat menyenangkan bagimu. Kamu bahkan tidak perlu bertarung di arena dan bisa langsung naik ke atas untuk mendapatkan tempat pertama." Si gendut kecil, dengan label nomor 32 di tangannya, memandang Duan Lingtian dengan ekspresi cemburu dan kagum. Mengabaikan si gendut kecil, Duan Lingtian melihat ke arah gadis muda di sampingnya dan bertanya, "Ke kamu nomor berapa?" "Nomor 7. Gadis muda itu tersenyum ringan. Setelah beberapa saat, pertempuran persahabatan dimulai. Melihat para pemuda dan gadis muda saling melempar tendangan dan pukulan, Duan Lingtian mulai merasa mengantuk lagi. Hanya ketika giliran ke dia sedikit mendapatkan kembali semangatnya. Saat ke pergi ke arena, dia berdiri di sana dengan anggun. Karena sosoknya yang anggun dan halus dengan wajah seperti malaikat, dia dengan cepat menarik perhatian semua orang. "Sangat cantik. Jika saya bisa menikahi istri seperti dia, saya akan rela hidup saya dipersingkat 10 tahun. Berhentilah melamun. Apakah Anda tidak tahu batasan Anda sendiri? Itu adalah wanita Duan Lingtian." Mata pemuda keluarga Chen di sekitarnya bersinar, dengan rakus menatap gadis muda di arena. 8 tingkat tahap tempering tubuh. Di panggung tinggi, termasuk patriark keluarga Li Nanfeng, ketiga leluhur keluarga tercengang saat mereka melihat kultivasi gadis muda itu dengan pandangan sekilas. Lawan ke adalah seorang pemuda yang sedikit pemalu yang kultivasinya berada di level ketiga dari tahap body tempering. Serangan pemuda itu lurus dan normal, dan setelah dipukul mundur dengan serangan telapak tangan biasa dari ke dia kebobolan. Dari awal hingga akhir, ke tidak pernah menggunakan keterampilan bela diri. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena ke tidak tahu keterampilan bela diri apapun. Itu bukan karena Duan Lingtian pelit, dia memberinya metode kultivasi peringkat teratas seperti teknik pedang Frost God.
Dia hanya tidak peduli dengan keterampilan bela diri biasa lainnya, dan dia tidak ingin KR membagi fokusnya. Pada saat ini, salah satu tetua keluarga Chen lekat-lekat menatap gadis muda yang sedang berjalan di arena dan berseru, 8 tingkat tahap body tempering. Mendengar apa yang dia katakan, murid-murid keluarga Chen di sekitarnya langsung ketakutan. Gadis muda yang baru saja berusia 16 tahun ini adalah seniman bela diri tempering tubuh tingkat 8. Seluruh aula latihan seni bela diri dengan cepat mengetahui tentang tingkat kultivasi gadis muda itu, dan semua orang yang mendengarnya menjadi ketakutan, hanya sadar kembali setelah waktu yang lama. Semua orang melihat ke arah gadis muda cantik yang dengan malu-malu mengobrol dengan Duan Lingtian. Dia adalah seniman bela diri body tempering tingkat ke-8. Kamu bercandakan. Penatua ketiga yang mengatakan demikian. Apa menurutmu dia akan bercanda? Sialan. Tidak hanya Duan Lingtian ini sendiri yang aneh, bahkan orang-orang di sampingnya juga aneh. Pertempuran persahabatan berkembang seperti api yang mengamuk. Ketika senja tiba hari itu, hasil akhirnya keluar. Pertama, Duan Lingtian. Kedua, KR. Ketiga, Li Sheng. Keempat, Li Ke. Kelima, Li Qiu. Keenam, Li Xuan. Dari 10 besar, 6 yang pertama semuanya adalah anggota keluarga Li. Patriark keluarga Li, Li Nanfeng, memiliki wajah penuh senyuman. Itu tidak sedikit pun tidak terduga baginya. Patriark keluarga Chen, Chen Li, memiliki ekspresi heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hasil seperti itu. Patriark keluarga Fang, Fang Yi, memiliki ekspresi muram. Dalam 10 besar, keluarga Fang hanya mengambil satu tempat. Selanjutnya adalah upacara penghargaan. Untuk tempat pertama, Duan Lingtian menerima 300 koin perak dan 2 pil tempering tubuh. Untuk tempat kedua dan ketiga, KR dan Li Sheng masing-masing menerima 200 koin perak dan 1 body tempering pil. 7 orang lainnya hanya menerima 100 koin perak. Pelit, terlalu pelit. Duan Lingtian menerima hadiah pertama yang membuat banyak orang iri, tetapi dia memiliki ekspresi tidak puas saat dia dengan santai memasukkan uang ke dalam sakunya. Tuan muda. Sementara itu, KR dengan manis memberikan hadiahnya kepada Duan Lingtian. Untuk sesaat, tatapan berapi-api di sekitarnya tampak seperti kita akan membakar Duan Lingtian. Di sudut aula latihan seni bela diri, Chen Meier, yang seperti bulan terang yang dikelilingi oleh bintang-bintang, menatap pasangan di dekatnya sambil menggigit bibirnya dengan ringan. Ketika dia melihat gadis muda itu, matanya yang jernih memancarkan jejak kecemburuan dan kecemburuan. Saat malam tiba, upacara datangnya usia berakhir. Baik leluhur keluarga Fang dan Chen menyerukan pertemuan darurat malam itu. Tujuan pertemuan itu tentu saja untuk membahas kinerja para pemuda dan gadis muda keluarga Li hari ini. Dari 10 tempat teratas dari pertempuran persahabatan, 6 diambil oleh satu keluarga. Dalam sejarah kota angin segar, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Untuk jangka waktu setelah ini, kedua keluarga mulai menyelidiki seluk-beluk keluarga Li secara rahasia. Namun pada akhirnya, semua usaha mereka sia-sia. Mereka tidak berhasil menemukan apapun. Perkebunan keluarga Li, di dalam aula audiensi. Patriark Li Nanfeng memandang pemuda dan gadis muda di depannya saat dia berkata, Lingtian, KR, alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah karena aku punya masalah untuk didiskusikan dengan kalian berdua. Patriark, silakan. Alis Duan Lingtian terangkat. Li Nanfeng perlahan berkata, dengan pencapaian kalian berdua saat ini, ada hal-hal yang dapat kukatakan padamu sekarang. Sebenarnya, keluarga Li Kota Angin Segar kami hanyalah keluarga cabang dari klan Li Kota Aurora. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia telah mendengar tentang Aurora City dan dia tahu bahwa ada keluarga Li di sana. Dia juga tahu bahwa itu adalah salah satu klan besar di Aurora City. Dibandingkan dengan keluarga Li Kota Angin Segar, mereka tidak diragukan lagi adalah raksasa. Tetapi dia tidak akan pernah mengira bahwa keluarga Li Kota Angin Segar dan keluarga Li Kota Aurora memiliki hubungan, atau bahwa mereka adalah keluarga cabang mereka. Li Nanfeng melanjutkan, klan utama memiliki aturan untuk murid keluarga cabang, setiap murid yang alkemis, pengrajin senjata, master prasasti, atau mampu melangkah ke tingkat ke-7 dari tahap tempering tubuh sebelum usia 18 tahun memenuhi syarat untuk memasuki klan utama dan membuat tempat untuk diri mereka sendiri di klan utama.
Bab 38, Tinju Harimau Melolong. Tinju runtuh. Hanya setelah tiba di klan utama, Duan Lingtian mengerti betapa kecilnya keluarga Krans Kota Angin Segar sebenarnya. Dalam keluarga cabang, ketika menghitung semua murid dengan nama keluarga Li dan murid dengan nama keluarga yang berbeda, jumlah total orang sekitar 200. Sumber daya yang mereka kendalikan hanya sepertiga dari pasar Fresh Breeze Town. Bahkan tambang besi yang malang di luar kota harus dibagi dengan dua keluarga lainnya. Namun, klan utama keluarga Li adalah klan besar yang terdiri dari ribuan anggota. Selain itu, klan menguasai banyak toko di daerah sibuk kota Aurora, sebidang tanah yang luas, dan berbagai urat biji. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Dengan budidaya tempering tubuh tingkat 8 miliknya dan KR, mereka mampu menjulang di atas yang lain di keluarga cabang Li Kota Angin Segar. Tapi di klan utama, prestasi mereka tidak terlalu luar biasa. Di klan utama keluarga Li, meskipun melangkah ke tingkat ke-8 dari tahap tempering tubuh pada usia 16 tidak umum, tetapi masih ada orang yang mampu melakukannya, bahkan ada beberapa yang berada di tingkat ke-9 pada usia 17 tahun. Mereka layak menjadi klan utama, mereka kaya dan memiliki aura yang luar biasa. Duan Lingtian menghela nafas. Murid klan utama tidak kekurangan pil tempering tubuh dan pil yang mirip dengan pil api guntur. Dalam keluarga cabang Li, tidak banyak orang yang mampu membeli body tempering pills. Tetapi di klan utama, selama orang tua bukanlah orang yang malas, mereka akan mampu tanpa henti memberi anak-anak mereka pil tempering tubuh dan pil api guntur. Sebagai klan utama, keluarga Aurora City Li menempati area yang sangat luas, sekitar setengah ukuran kota angin segar. Murid keluarga Aurora City Li dipisahkan menjadi murid pelataran dalam dan murid pelataran luar. Setiap kelompok diberikan perlakuan yang berbeda. Orang-orang seperti Duan Lingtian dan KR, yang baru saja tiba di klan utama keluarga Li, mereka akan menjadi murid pelataran luar, masing-masing dapat menerima 30 koin perak sebulan. Kalian berdua lebih baik dariku. Di kota angin segar, saya hanya menerima tidak lebih dari 20 koin perak sebagai kompensasi bulanan saya. Petik 2. Saat Li Rou merapikan halaman yang disediakan klan utama untuk Duan Lingtian dan KR, dia menghela nafas secara emosional. Bu, 30 koin perak ini tidak mudah diterima, murid keluarga cabang harus menjadi murid pelataran dalam pada usia 19 tahun, atau mereka akan dikirim kembali ke keluarga cabang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selanjutnya, dia mulai mengukur halaman masuk dan keluar, dan cukup puas. Halaman yang dialokasikan untuk mereka sedikit lebih besar dari halaman kecil lainnya karena fakta bahwa mereka berdua tinggal bersama, dan dengan demikian ada 3 kamar. Biasanya, halaman kecil yang dialokasikan untuk murid keluarga cabang hanya akan memiliki 2 kamar. Tuan muda, Anda pasti akan bisa menjadi murid pelataran dalam, gadis muda yang membantu Li Rou berkata dengan percaya diri kepada Duan Lingtian. KR, kamu harus mengatakan, kita berdua. Duan Lingtian tersenyum, sangat percaya diri. Tian, di klan utama kamu harus bekerja lebih keras lagi. Dalam perjalanan ke sini, ibu melihat banyak murid klan utama menatap KR, jika kamu tidak bekerja keras, dia mungkin akan dibawa pergi. Li Rou menggoda Duan Lingtian. Sebelum Duan Lingtian bisa mengatakan apa-apa, gadis muda itu menjadi cemas terlebih dahulu. Nyonya, saya tidak mau. Duan Lingtian melirik ibunya dengan puas. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku benar-benar ingin tahu ramuan cinta apa yang kamu berikan pada KR. Dengan mereka bertiga bekerja bersama, halaman dan kamar dengan cepat dirapikan. Bu, kamu istirahat, aku akan membawa KR untuk melihat-lihat. Setelah memberitahu Li Rou, Duan Lingtian membawa gadis muda itu dan meninggalkan halaman. Tanpa sadar, mereka berdua telah tiba di lapangan latihan seni bela diri pelataran luar klan utama. Di lapangan latihan seni bela diri, banyak murid pelataran luar yang rajin mengembangkan seni bela diri mereka, beberapa menggunakan tinju, beberapa menggunakan telapak tangan, dan beberapa bahkan menggunakan pedang. Penampilan pasangan ini langsung menyedot perhatian banyak mata. Bahkan lebih banyak tatapan jatuh pada gadis muda itu. Rambut panjang hitam legam gadis muda itu diikat menjadi sanggul dan wajahnya yang anggun seperti bunga teratai yang mekar yang memancarkan cahaya merah yang memikat, cerah, halus dan menawan. Alis berbentuk willow, mata berbentuk aprikot, hidung halus,
bibir merah, semuanya digabungkan sama dengan kecantikan yang sempurna. Dadanya yang sedikit mengembang seperti bunga yang sedang bertunas, seolah-olah akan berdarah setiap saat. Pinggangnya yang ramping dan halus yang dapat dipeluk dengan satu tangan, bokong yang terangkat dan bulat, kaki yang ramping dan panjang yang indah, membuatnya terlihat semakin ramping dan anggun, menimbulkan rasa suka pada semua orang. Sejak kapan pelataran luar kita memiliki gadis kecil yang cantik? Di ujung lain dari lapangan latihan seni bela diri, dalam sekelompok pemuda yang berkumpul untuk saling membual, air liur keluar dari mulut seorang pemuda. Matanya tiba-tiba bersinar saat tatapannya jatuh pada gadis muda itu, tidak bisa bergerak satu inci pun. Mungkin baru saja tiba dari keluarga cabang. Seorang pemuda menebak. Dia terlalu cantik, tidak kalah dengan Li Sisi. Mata pemuda lain bersinar saat air liur keluar dari sudut mulutnya. Setengah tahun yang lalu, Li Sisi adalah murid keluarga cabang yang tiba di cabang utama kota Aurora. Dia secara publik diakui sebagai kecantikan nomor satu pengadilan luar. Ayo, kita berteman dengannya. Pemuda berpakaian hijau dengan cepat berjalan mendekat. Li Xiao, saya pikir dia diambil, kata pemuda yang mengikuti di belakangnya. Li Xiao dengan jijik menjawab, itu juga wajah baru. Dia mungkin dari keluarga cabang yang sama dengannya. Kalian tidak begitu besar sehingga kamu bahkan takut pada murid keluarga cabang, kan? Petik 2. Tentu saja kami tidak takut. Segera, sekelompok orang mengikuti di belakang Li Xiao dan berjalan mendekat. Duan Lingtian dan KR berjalan bahu-membahu saat mereka melewati lapangan latihan seni bela diri. Sekelompok pemuda yang berjalan tiba-tiba menyebabkan Duan Lingtian mengerutkan kening, tetapi dia mengabaikan mereka dan terus berjalan ke depan. Pemuda berpakaian hijau di depan berjalan dengan langkah besar dan menghalangi di depan Duan Lingtian dan KR. Apakah ada masalah? Duan Lingtian melirik dingin pada pemuda berpakaian hijau, suaranya dingin dan acuh tak acuh. Namun, pemuda berpakaian hijau mengabaikan Duan Lingtian. Li Xiao melihat ke arah gadis muda itu dengan wajah penuh senyuman. Kamu pasti murid keluarga cabang yang baru saja tiba di klan utama, kan? Saya Li Xiao, seorang murid klan utama. Saat dia selesai berbicara, ekspresi Li Xiao dipenuhi dengan rasa bangga. Di bawah tatapan terkejut Li Xiao dan para pemuda yang mengikuti di belakangnya, gadis muda itu mengabaikan mereka dan malah melihat ke arah pemuda di sampingnya. Tuan muda, ayo pergi. Oke, Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk, bersiap untuk mengelilingi sekelompok orang. Tetap di sana, Li Xiao tidak bisa tetap tenang karena dia merasa malu. Melihat ke arah gadis muda itu, dia berkata, saya adalah murid klan utama, apakah kamu benar-benar tidak akan memberiku wajah? Mata Duan Lingtian memancarkan cahaya dingin saat dia berkata, dengan nada dingin dan acuh tak acuh, wajah bukanlah sesuatu yang Anda peroleh dengan mengandalkan orang lain untuk memberikannya kepada Anda, ini berjuang sendiri, jika tidak ada yang lain, persetan. Persetan, Li Xiao menjadi bodoh. Dia pikir dia salah dengar. Dia melihat ke belakang ke arah salah satu pemuda. Aku tidak salah dengar, kan? Dia memintaku untuk bercinta. Pemuda itu mengangguk. Anda tidak salah dengar, dia memintamu untuk bercinta. Petik 2. Li Xiao menjadi sangat marah. Nak, aku ingin melawanmu. Dia berteriak keras. Teriakan itu langsung menarik perhatian sebagian besar orang di lapangan latihan seni bela diri. Sekarang bahkan lebih banyak orang mengelilingi mereka, melihat pemandangan itu dengan penuh intrik. Maaf saya tidak tertarik. Setelah menjawab dengan acuh tak acuh, Duan Lingtian meraih tangan gadis muda itu dan bersiap untuk pergi. Melihat tindakan Duan Lingtian, mata Li Xiao tampak seperti memancarkan api. Kamu bahkan tidak berani menerima tantanganku. Sepertinya kamu pengecut dan bukan pria sejati. Kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan tawa mereka saat mereka memandang Duan Lingtian dengan jijik. Orang lemah selalu dipandang rendah. Alis Duan Lingtian yang berbentuk pedang mengernyit, lalu dia akhirnya berbalik dan berkata, meskipun aku tahu kamu hanya mencoba mendorongku untuk bertindak, karena kamu ingin menantangku, aku akan menerimanya. KR, aku akan kembali sebentar lagi. Setelah memberitahu gadis muda itu, Duan Lingtian berjalan menuju Li Xiao dan berdiri berhadap-hadapan dengannya. Nak, aku hanya perlu 3 langkah untuk mengalahkan murid keluarga cabang sepertimu. Li Xiao tampak seperti dia sedikit lebih tua dari Duan Lingtian. Tubuhnya yang agak kekar condong ke belakang, lengannya ditekuk ke belakang,
dan tinjunya mengepal erat, membuat tulangnya mengeluarkan suara berderak saat saling bergesekan. Suara ini jelas dan merdu tetapi menusuk telinga pada saat yang sama. Melihat gerakan Li Xiao, Duan Lingtian sedikit terkejut. Itu sebenarnya hampir mirip dengan gerakan awal Collapsing Fist. Setelah beberapa saat, kaki Li Xiao terbentang dalam posisi yang aneh. Dia tampak seperti harimau ganas yang siap melolong dan mulai berburu. Itu membawa sensasi yang akrab bagi Duan Lingtian. Keterampilan bela diri ini jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat kuning kelas menengah, Fierce Tiger Fist. Ekspresi Duan Lingtian menjadi sedikit serius. Lihatlah gerakan awal Li Xiao. Sepertinya keterampilan bela diri Profound Rank kelas menengah, Howling Tiger Fist. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Ya, itu memang tinju macan melolong. Semakin banyak orang mengenali keterampilan bela diri yang akan digunakan Li Xiao. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Murid pelataran luar hanya diperbolehkan untuk memilih keterampilan peringkat mendalam tingkat rendah di Paviliun Repositori Bela Diri. Bagaimana Li Xiao bisa mengetahui keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah? Petik 2. Informasi Anda terlalu usang. Siapa yang tidak tahu bahwa saudara laki-laki Li Xiao, Li Zong, adalah murid pelataran dalam? Menurut aturan klan, saudara kandung diizinkan untuk berbagi keterampilan bela diri mereka tanpa melanggar aturan. Petik 2. Jadi seperti itu. Sepertinya Li Zong mewariskannya padanya. Mendengar diskusi orang banyak, Duan Lingtian akhirnya tercerahkan. Jadi itu adalah seni bela diri Profound Rank. Li Xiao bergerak. Tubuhnya, yang sepertinya membungkuk menjadi busur yang berat, melesat ke depan. Kakinya bergerak cepat seperti bayangan berkedip tanpa gerakan tetap. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Duan Lingtian. Tinjunya melolong saat melonjak melalui angin, langsung menuju dada Duan Lingtian. Sangat cepat, Duan Lingtian memperhatikan Li Xiao melakukan teknik gerakan. Setelah mengamati kekuatan tinju mengejutkan Li Xiao, dia tidak berani melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ceroboh. Menggunakan teknik gerakan ular roh, dia mundur 2 langkah. Seketika, Duan Lingtian menarik tangannya ke belakang, tulang punggungnya berbentuk busur. Tinjunya bergerak seperti tanah longsor. Tinju runtuh. Melawan tinju macan melolong Li Xiao yang mendekat dengan keras, Duan Lingtian tidak takut sedikit pun. Dia mengayunkan tinju kanannya untuk menghadapi serangan itu. Bang! Tinju mereka bertabrakan dengan keras. Setelah beberapa saat, seringai muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat kekuatan tinjunya diserap oleh Li Xiao. Retakan. Suara patah tulang yang jelas terdengar. Wajah Li Xiao berubah. Dia langsung dipaksa kembali oleh Duan Lingtian. Rasa sakit yang menyebar dari tulang jarinya menyebabkan keringat dingin Li Xiao mengalir keluar. Melihat dengan dan ekspresi tidak percaya pada Duan Lingtian, suaranya bergetar ketika dia berkata, "Kamu, tinju harimau melolongmu benar-benar dikultivasikan sampai dikuasai." Tinju harimau melolong. Kerumunan itu gempar. Siapa orang ini dan bagaimana dia bisa tahu tinju harimau melolong? Selain itu, Li Xiao mengatakan bahwa tinju macan melolongnya telah dikultivasikan untuk dikuasai. Bagaimana ini mungkin? Mengenai keterampilan bela diri peringkat mendalam, mengolahnya ke tahap awal itu mudah, tetapi untuk mengolahnya menjadi penguasaan malah sangat sulit. Setelah pemuda itu selesai, dia bahkan tidak melirik Li Xiao, dia meraih tangan gadis muda itu dan dia berjalan keluar dari kerumunan. Mata Li Xiao bersinar dingin saat dia menahan rasa sakit dan berteriak, "Siapa namamu?" Apa? Ingin membalas dendam. Pemuda itu berbalik dan melirik Li Xiao sebelum dengan acuh tak acuh berkata, "Aku murid keluarga cabang kota angin segar, Duan Lingtian. Murid keluarga merek dan bahkan murid dengan nama keluarga lain." Sebagian besar orang terkejut. Duan Lingtian, aku ingat Anda. Setelah aku menguasai pukulan macan melolongku, aku pasti akan datang dan menghapus rasa malu ini. Nada bicara Li Xiao terdengar seperti logam saat rasa dingin di matanya semakin kuat. Bab 39, Bamkin. Dalam perjalanan pulang, Duan Lingtian mulai merenung. Dia benar-benar yakin bahwa tinju macan melolong yang dieksekusi Li Xiao sekitar 70% mirip dengan tinju runtuhnya. Dan metode pengerahan tenaga hampir identik. Selain itu, dia bisa merasakan bagaimana tinju harimau melolong bahkan lebih gesit daripada tinju runtuh sampai tingkat tertentu. Meskipun tingkat kultivasi Li Xiao mirip dengannya,
Keduanya berada di tingkat ke-8 dari tahap tempering tubuh. Li Xiao jelas belum memahami intisari dari tinju macan melolong. Kalau tidak, meskipun dia masih tidak bisa mengalahkan Duan Lingtian, setidaknya dia tidak akan kalah begitu mengerikan. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Duan Lingtian samar-samar menyadari bahwa dia mungkin salah memahami hal-hal tertentu. Dalam benaknya, ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali dengan cepat melintas. Duan Lingtian dengan cepat memiliki persepsi baru tentang keterampilan bela diri Profound Rank. Jadi seperti itu. Pangkat mendalam dibandingkan dengan pangkat kuning adalah semua jenis transformasi baru. Kekuatan keterampilan bela diri peringkat kuning sama dengan tinju militer di kehidupan saya sebelumnya. Di sisi lain, keterampilan bela diri Profound Rank tingkat rendah sebanding dengan Form dan Will Boxing. Duan Lingtian merasa tercerahkan. Di masa lalu, ketika dia melihat keterampilan peringkat kuning kelas rendah dan menengah paviliun bela diri keluarga cabang Li yang sulit untuk dianggap serius, dia memiliki sikap yang merasa seolah-olah menggunakan formulir dan kemauan tinjunya sudah cukup dan dengan demikian menolak semua keterampilan bela diri dunia ini. Tapi sekarang dia menyadari bahwa bahkan bentuk dan kemauan tinju dari kehidupan sebelumnya hanya sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendah di dunia ini. Sepertinya aku harus mulai menganggap serius keterampilan bela diri dunia ini. Hati Duan Lingtian berkedut. Keterampilan bela diri, di atas keterampilan bela diri ofensif dan teknik gerakan, ada juga teknik pertahanan. Melalui ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, cakrawala Duan Lingtian semakin luas, dan dia memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang tidak dia sadari di masa lalu. Jadi, 9 bentuk penguasa perang 9 naga sebenarnya memiliki 3 keterampilan bela diri peringkat surga yang digabungkan di dalamnya, keterampilan bela diri ofensif, 9 naga Radiant Flash, teknik gerakan, Dragon Soaring the Nine Heavens, dan keterampilan bela diri pertahanan, penghalang 9 naga. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Suasana hatinya sangat gembira. Teknik gerakan ular roh dalam bentuk ular roh 9 bentuk penguasa perang sebenarnya adalah bagian dasar dari keterampilan bela diri naga melonjak 9 surga, teknik gerakan peringkat mendalam tingkat tinggi. Jika saya melangkah ke tahap formasi inti, saya akan dapat mengolah bagian dasar dari 9 naga Radiant Flash, yang merupakan keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi yang disebut sentuhan akhir naga. Jika saya melangkah ke tahap inti asal, saya akan dapat mengolah bagian dasar dari penghalang 9 naga, yang merupakan keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi yang disebut perisai naga bumi. Melihat senyum di sudut mulut Duan Lingtian, gadis muda di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan muda, apa yang Anda pikirkan?" Duan Lingtian tertawa. "Tidak, kami sudah keluar sebentar, ayo kembali jadi ibu tidak khawatir." Petik 2. Malam itu, Duan Lingtian kembali ke kamarnya lebih awal dan berbaring di tempat tidurnya. Dia melihat ke langit-langit saat dia dalam keadaan linglung. Dalam hatinya dia berpikir dan merenungkan tentang keterampilan bela diri. Sebuah pintu misterius perlahan dibuka di depannya. Saat fajar keesokan harinya, Duan Lingtian membawa gadis muda itu keluar, meninggalkan perkebunan Li Clan. Dia berencana untuk membeli beberapa bahan obat untuk Seven Treasures Body Tempering Liquid serta untuk kegunaan lain. Adapun Thunder Flame Pills, Duan Lingtian telah meminta Grand Elder Li Huo untuk memperbaiki beberapa ratus untuknya sebelum dia meninggalkan Fresh Breeze Town, lebih dari cukup untuk dia dan KR gunakan sampai mereka maju ke tahap formasi inti. Mereka berdua dengan cepat tiba di pasar perdagangan terbesar di kota. Wajah gadis muda yang sangat cantik itu menarik banyak tatapan membara dari para pria bar. Mereka mengikuti gadis muda itu dengan mata mereka sampai dia memasuki toko obat yang mewah. Apakah ada yang bisa saya dapatkan? Begitu Duan Lingtian berjalan dengan gadis muda itu, manajer secara pribadi menyapa mereka secara pribadi, nadanya sederhana. Dia memperhatikan lambang Li Clan di pakaian mereka. Klan Li adalah raksasa di kota Aurora, bahkan toko obatnya disewa dari klan Li. Setelah Duan Lingtian selesai memberitahu dia tentang bahan obat yang dia butuhkan untuk cairan tempering tubuh 7 harta karun, dia melanjutkan, selain itu, siapkan beberapa rumput tempering roh, timbal ember, dan lingsi darah berusia 50 tahun. Pelanggan, berapa banyak dari ketiga obat roh ini yang Anda butuhkan? Manajer bertanya dengan hormat. 20 pon spirit tempering grass dan ember lead masing-masing. Adapun lingsi darah 50 tahun, saya akan mengambil 5 pon. Petik 2.
Duan Lingtian merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, 5 pon darah 50 tahun Lingxi. Manajer itu tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Pelanggan, Anda tidak bercanda, kan? Rumput roh lain yang Anda minta hanyalah rumput roh biasa dan tidak bernilai banyak, tapi darah Lingxi, bagaimanapun, berusia 50 tahun, hanya 50 gram sudah bernilai 1.000 perak, 5 pon. 50.000 perak, kan? Duan Lingtian merogoh sakunya dan mengeluarkan setumpuk uang perak dengan pecahan 1.000 dan mengibaskannya. Jangan khawatir, selama kamu menyiapkan bahan obat, perakmu tidak akan berkurang. Ya, melihat Duan Lingtian menarik begitu banyak uang perak sehingga mata manajer berbinar. Tanpa ragu lagi, dia buru-buru pergi untuk menyiapkan bahan obat. Pelanggan yang terhormat, silakan lihat jika Anda membutuhkan yang lain. Oke, Duan Lingtian mengangguk. Tuan muda, darah Lingxi itu sangat mahal. Apa ada yang spesial darinya? Gadis muda itu dengan main-main menjulurkan lidahnya, menatap Duan Lingtian dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Itu digunakan sebagai katalis obat untuk cairan obat untuk mengembangkan keterampilan bela diri defensif. 5 pon darah Lingxi hanya cukup untuk kita gunakan selama 2 bulan. Petik 2. Duan Lingtian tersenyum ringan. 2 bulan, 50.000 perak. Gadis muda itu tercengang. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi sedikit ragu-ragu. Tuan muda, bukankah ini terlalu boros? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kamu harus ingat bahwa jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu, kamu benar-benar tidak boleh berhemat, uang hanyalah milik duniawi, jika Anda telah menggunakan semuanya, Anda masih dapat menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak. Cahaya gadis muda itu mengangguk seolah-olah dia telah menyadari sesuatu dan mengerti. Saudara Li Yuan, setelah Anda membeli beberapa Blood Lingxi, keterampilan bela diri Golden Bell Cover Anda harus dapat melangkah ke tahap awal, kan? Suara yang ditransmisikan dari luar toko obat, semakin dekat. Sarung lonceng emas. Hati Duan Lingtian berkedut. Keterampilan bela diri pertahanan ini termasuk dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali karena dianggap sebagai salah satu keterampilan bela diri defensif terbaik di tingkat mendalam kelas menengah. Setelah berhasil dibudidayakan, seseorang dapat berdiri di tempat seperti gunung yang tak tergoyahkan, seolah-olah lonceng emas. Orang biasa tidak akan bisa menembus pertahanan. Ya, setelah saya membeli 250 gram darah Lingxi kali ini, saya akan dapat melangkah ke tahap awal sebelum pertemuan bela diri klan dimulai. Suara lain terdengar. Suara ini memiliki jejak arogansi dan tidak berperasaan. Yang pertama menghela nafas saat dia berkata dengan iri, Saudara Li Yuan, aku benar-benar iri padamu, itu bernilai 5.000 perak, jika saja ayahku mau membelanjakan begitu banyak untukku, maka teknik lengan besiku tidak akan memakan waktu lama dan masih belum bisa memasuki tahap dasar. Yang terakhir berkata, Anda melakukan perbandingan dengan cara ini, saya adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, tetapi Anda memiliki kakak laki-laki. Saya mendengar saudaramu, Li Zong, teknik lengan besi dikultivasikan ke tahap awal setengah tahun yang lalu. Petik 2. Ya, suara mantan mengandung jejak kecemburuan. Itu dia. Duan Lingtian mengenali pemilik suara itu. Itu sebenarnya adalah murid klan utama, Li Xiao, yang dia kalahkan kemarin di lapangan latihan seni bela diri pelataran luar. Dia tidak menyangka Li Xiao, yang baru saja 2 atau 3 tulang jarinya patah olehnya, benar-benar dapat keluar dan berjalan-jalan di pasar hari ini dengan semangat seperti itu. Dengan pemikiran cepat, Duan Lingtian mengerti. Berdasarkan cedera yang diterima Li Xiao kemarin, jika dia menggunakan pil cedera emas kelas 9, dia akan sembuh dalam 1 malam. Menggunakan pil cedera emas pada cedera ringan seperti itu. Murid klan utama benar-benar boros. Li Xiao, aku mendengar bahwa kamu kalah dari murid keluarga cabang yang baru tiba kemarin, dan dia bahkan menggunakan tinju macan melolong untuk melawanmu. Saudara Li Yuan, jangan sebutkan itu, aku benar-benar tidak beruntung kemarin. Siapa yang tahu bahwa murid keluarga cabang yang baru tiba akan berada di tingkat ke-8 dari tahap tempering tubuh dan tinju macan melolongnya bahkan akan melangkah ke tahap penguasaan, tapi tinju macan melolongnya tampaknya tidak lengkap. Jika saya bisa mengolah Howling Tiger Fist saya untuk segera dikuasai, saya pasti bisa mengalahkannya. Sungguh aneh bahwa seorang murid keluarga cabang menggunakan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Jangan sebut dia. Benar, kakak Li Yuan, gadis kecil di sampingnya benar-benar lincah dan cantik,
tidak kalah dengan Li Sisi. Tidak kalah dengan Li Sisi. Apa kamu yakin? Kedua pemuda berusia sekitar 17 tahun itu berbicara saat mereka berjalan ke toko obat. Itu kamu, Li Xiao berseru dengan suara rendah, menatap pasangan yang membelakanginya. Dia mengenali pemandangan punggung mereka. Li Yuan juga melihat ke arah pasangan itu dan dengan penasaran bertanya, Li Xiao, kamu kenal mereka? Saudara Li Yuan, dia adalah murid keluarga cabang yang saya ceritakan sebelumnya, Duan Lingtian. Li Xiao berkata dengan suara rendah. Sepertinya ada takdir di antara kita. Aurora City sangat besar, namun kita bisa bertemu di sini. Duan Lingtian membawa gadis muda itu saat dia berbalik dan menyeringai. Ekspresi Li Xiao berubah sedikit muram. Namun, Li Yuan di sampingnya memiliki tatapan lekat-lekat menatap gadis muda di samping Duan Lingtian, tidak bisa menjauh lagi. Gadis muda yang ramping dan anggun dengan wajah cantik yang sangat cantik menyebabkan hatinya bergetar. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak kalah dengan Li Sisi, dan pada titik-titik tertentu bahkan lebih baik dari Li Sisi. Melihat tatapan tak terkendali Li Yuan, gadis muda itu mengerutkan kening. Hai, ku dengar kau adalah murid keluarga cabang yang baru saja tiba di klan utama. Bagaimana kalau kita berteman? Menarik tatapannya yang membara, Li Yuan berjalan dengan sopan, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Aku tidak mengenalmu. Suara gadis muda itu dingin dan acuh tak acuh, sepertinya tidak bisa didekati. Kalau begitu mari kita saling mengenal mulai saat ini, aku Li Yuan, seorang murid klan utama. Di pelataran luar, selama Anda menyebut nama saya, siapapun akan memberi Anda wajah dan memperlakukan Anda dengan baik karena menghormati saya. Petik 2. Cara bicara Li Yuan dipenuhi dengan kesombongan. Oh. Jadi itu artinya para murid pelataran luar tidak berani menyinggungmu. Duan Lingtian melirik Li Yuan dalam-dalam. Duan Lingtian, kekuatan broter Li Yuan dapat menempati peringkat 3 teratas di pelataran luar. Jika Anda masuk akal, Anda akan pergi sekarang. Mungkin saudara Li Yuan akan membawa Anda di bawah sayapnya karena Anda sangat masuk akal. Petik 2. Sebelum Li Yuan bisa berbicara, Li Xiao sudah mendengus. Ah, benarkah? Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Mengabaikan mata Li Yuan yang sepertinya menyala, dia meraih tangan gadis muda itu dan berjalan pergi, mengabaikan mereka berdua. Li Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, selama kamu mau berteman denganku, aku bisa memberimu hadiah besar. 50 gram lingzi darah 50 tahun, bagaimana? Ini jelas dikatakan kepada gadis muda di samping Duan Lingtian. Duan Lingtian tertawa ringan ketika dia berkata kepada gadis muda itu, beberapa orang benar-benar pelit, ingin menyuapmu hanya dengan 50 gram darah lingzi. Bamkin, apa yang kamu tahu? Saudara Li Yuan sedang berbicara tentang lingzi darah berusia 50 tahun, hanya 50 gram bernilai 2.000 perak. Orang udik sepertimu mungkin bahkan tidak bisa menghasilkan 100 koin perak, kan? Li Xiao mengejek. Bab 40, teleportasi lebih besar. Duan Lingtian mengabaikan ejekan Li Xiao. Manajer toko obat meletakkan bahan obat yang dikantongi di konter saat dia berkata kepada Duan Lingtian, pelanggan yang terhormat, bahan obat yang Anda minta semuanya ada di sini. Adapun bahan obat lainnya, yaitu total 487 perak. Sebelum manajer bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, Li Xiao sudah mulai mengejek Duan Lingtian. Membeli bahan obat murah, seperti yang diharapkan dari udik. Begitu banyak bahan obat tetapi hanya seharga 487 perak, bahkan tidak setengah dari biaya 50 gram lingzi darah berusia 50 tahun. Meskipun Li Yuan tidak bergabung, sudut mulutnya memiliki senyum mengejek. Manajer toko obat melirik Li Xiao dengan acuh tak acuh, tetapi ketika dia melihat Duan Lingtian, dia sangat sederhana. Pelanggan yang terhormat, terima kasih telah mempercayai toko kami. Mengingat 487 perak ini adalah tambahan angka ganjil dari total putaran, Anda dapat menganggap ini sebagai toko kami yang memberi Anda bantuan. Kamu hanya perlu membayar lingzi darah 50 tahun, katanya, di bawah tatapan kaget Li Xiao dan Li Yuan. Manajer, ini 50.000 perak. Anda bisa menghitungnya. Duan Lingtian menarik setumpuk uang perak pecahan 1.000 dan menghitung 50 uang sebelum melewatinya. Semuanya bagus. Ini 50.000 perak, terima kasih. Kami akan menunggu kunjungan Anda berikutnya. Di bawah tatapan manajer yang sederhana,
Duan Lingtian dan gadis muda itu mengambil tumpukan bahan obat, berjalan melewati Li Xiao dan Li Yuan, yang memiliki ekspresi tidak percaya, dan meninggalkan toko obat. Tatapan Li Yuan dan Li Xiao telah membeku seluruhnya dan hati mereka bergetar hebat. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Li Xiao mencubit pahanya. Ketika dia merasakan sakit dari pahanya, barulah dia menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja terjadi, Li Xiao menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Manajer, 50.000 perak adalah uang untuk membeli darah Lingxi." "Ya, pelanggan terhormat itu membeli 5 pon Lingxi darah 50 tahun." Manajer itu mengangguk. 5 pon. Li Xiao tampak seperti baru saja disambar petir. Wajah Li Yuan sangat jelek. Tidak heran Duan Lingtian berani memanggilnya pelit. Memang benar bahwa di depan 5 pon Lingxi darah 50 tahun, belum lagi janji untuk memberi gadis muda itu 50 gram Lingxi darah 50 tahun, 250 gram Lingxi darah 50 tahun yang akan dia beli, untuk dirinya sendiri masih menjadi apa-apa. Setelah menghabiskan 5.000 perak dan membeli 250 gram Lingxi darah 50 tahun, mereka berdua meninggalkan toko obat. "Li Xiao, apakah kamu yakin dia adalah murid keluarga cabang?" Nada bicara Li Yuan rendah dan berat. 50.000 perak. Akan sulit bahkan bagi ayahnya untuk membayar sejumlah perak itu. "Saudara Li Yuan, saya benar-benar yakin dia adalah murid keluarga cabang. Bahkan aku tidak mengerti bagaimana dia memiliki begitu banyak uang, mengapa kita tidak pergi ke kantor pendaftaran murid keluarga cabang dan mencarinya?" Li Xiao merasa itu tidak terbayangkan juga. "Ya, pergi dan cari tahu tentang latar belakangnya. Jika dia benar-benar hanya murid keluarga cabang, maka kali ini aku menginginkan kekayaannya dan wanitanya." Li Yuan mengangguk. Di sudut matanya, jejak keserakahan bisa dilihat. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak bisa melupakan gadis muda dari sebelumnya. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada saat dia melihat Li Sisi untuk pertama kalinya. Sayangnya, Li Sisi terlalu mendominasi, dan kekuatannya tidak di bawah miliknya. Dia biasanya bahkan tidak akan menatap matanya. Setelah mencoba mengejarnya selama beberapa waktu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sejauh yang dia ketahui, gadis muda yang dia sukai saat ini hanya akan memintanya untuk menyingkirkan Duan Lingtian. Apapun selain itu tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan kekayaan besar dari Duan Lingtian. Dengan bantuan kekayaan ini, kekuatannya akan dapat berkembang lebih cepat, bahkan mungkin mendapatkan tempat yang luar biasa dalam pertemuan bela diri klan berikutnya, dan memungkinkan dia untuk memenangkan hadiah yang dia impikan. Perkebunan klan Li. Duan Lingtian mulai sibuk segera setelah dia kembali. Selain meramu Seven Treasures Body Tempering Liquid, dia harus meramu jenis cairan obat lain. Cairan obat ini disebut cairan penyempurnaan tubuh Lingxi darah. Cairan penyempurnaan tubuh Lingxi darah adalah cairan obat penyempurnaan tubuh yang diteliti oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Itu mampu membantu dalam proses kultivasi untuk keterampilan bela diri defensif, memungkinkan seseorang untuk mencapai hasil 2 kali lipat. Meskipun katalis obat untuk cairan penyempurnaan tubuh Lingxi darah dapat langsung dikonsumsi, peningkatan kecepatan budidaya keterampilan bela diri defensif jauh dari kemampuan cairan penyempurnaan tubuh Lingxi darah. Cairan pemurnian tubuh Lingxi darah dibuat dari 50 gram Lingxi darah 50 tahun yang dikombinasikan dengan 2 bahan obat murah lainnya. Ini membuat efek obatnya sebanding dengan mengkonsumsi 250 gram Lingxi darah berusia 50 tahun. Selain itu jauh lebih mudah untuk diserap. "Ke-R, beri aku 200 gram rumput tempering roh, 190 gram daun ember, 50 gram darah Lingxi, dan 100 gram air jernih," Duan Lingtian menginstruksikan gadis muda itu. Dengan bantuan gadis muda itu, dia tidak harus melakukan semuanya sendiri. Batch pertama Blood Lingxi Body Refinement Liquid dengan cepat berhasil dibuat. Ke-R, teknik pedang Dewa Beku adalah metode budidaya pedang, jadi itu hanya memiliki keterampilan pedang ofensif. Mulai hari ini, saya akan menyampaikan kepada Anda 2 keterampilan bela diri lainnya, teknik gerakan dan keterampilan bela diri defensif. Keterampilan bela diri yang diberikan Duan Lingtian kepada gadis muda itu adalah 2 keterampilan peringkat mendalam tingkat tinggi. Keterampilan bela diri ini adalah keterampilan terbaik yang bisa dikembangkan oleh gadis muda itu saat ini, dan itu tidak akan dengan mudah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Profound Ripple Steps,
Teknik gerakan profound rank tingkat tinggi. Saat dilatih untuk menguasai, kaki berubah menjadi bayangan dengan keanggunan yang tiada taraf. Ini adalah teknik gerakan yang sangat cocok untuk wanita. Substitusi stilt, keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Berlawanan dengan tipikal perlawanan langsung dari serangan yang digunakan sebagian besar keterampilan bela diri defensif. Keterampilan bela diri pertahanan ini menekankan penggunaan kekuatan yang lebih lemah untuk melawan kekuatan yang lebih kuat. Ini didasarkan pada budidaya tubuh sampai sangat halus dan fleksibel, memungkinkan pengguna untuk mengalihkan serangan yang mendarat di tubuh mereka di tempat lain. Sebagian besar keterampilan bela diri defensif tipe perlawanan langsung membutuhkan tubuh untuk dilatih sampai otot-ototnya kuat seperti baja halus, sehingga tidak cocok untuk wanita. Duan Lingtian tidak ingin KR menjadi wanita berotot di masa depan. Jadi keterampilan bela diri pertahanan ini sangat cocok untuknya. KR, mulai sekarang, selain meningkatkan kultivasimu, kamu harus meluangkan waktu untuk teknik gerakanmu. Adapun keterampilan bela diri defensif, dengan bantuan cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah, Anda hanya perlu menyisihkan sedikit waktu untuk mengolahnya. Petik 2. Duan Lingtian melihat ke arah gadis muda itu sambil dengan sabar membimbingnya. Hanya Duan Lingtian yang memiliki resolusi seperti itu. Bahkan di klan utama keluarga Li, tidak banyak orang yang bisa terus-menerus menggunakan darah Lingzi untuk membantu dalam budidaya keterampilan bela diri defensif. Kebanyakan orang hanya menggunakan bantuan darah Lingzi ketika mereka berada di ambang pintu untuk menerobos ke tahap berikutnya. Sama seperti Li Yuan. Ya, Tuan muda. Gadis muda itu dengan patuh mengangguk. Dia hanya mampu menghafal 2 keterampilan bela diri yang didiktekan Duan Lingtian setelah beberapa waktu. Setelah KR kembali ke kamarnya untuk berkultivasi, Duan Lingtian merenung sejenak sebelum pergi menemui ibunya. Dia meneruskan 2 keterampilan bela diri dari sebelumnya ke Li Rou. Bu, begitu aku masuk ke tahap pembentukan inti dan memperbaiki pil penahan roh, kamu harus menghilangkan energi asalmu saat ini. Pada saat itu, saya akan memberikan kepada Anda metode kultivasi yang mirip dengan teknik pedang Dewa Frost KR, dan dengan kekuatan obat dari pil penahan roh, hanya perlu waktu singkat bagi energi asal Anda untuk pulih, ke kondisi puncaknya saat ini, atau bahkan melampauinya, kata Duan Lingtian kepada ibunya. Dia sudah lama ingin mewariskan metode kultivasi peringkat atas kepada ibunya. Namun sayangnya, ibunya sudah lama mengembangkan energi asalnya, jadi untuk mengubah metode kultivasi yang berbeda, energi asal saat ini di dalam tubuh harus dihamburkan terlebih dahulu. Menghamburkan energi asal adalah urusan yang sangat berbahaya kecuali bantuan dari pil penahan roh hadir. Baiklah, ibu akan mendengarkanmu. Li Rou dengan penuh perhatian mengangguk. Putranya telah dewasa dan sekarang bisa mengurus keluarga. Feng, bisakah kamu melihatnya? Putra kami telah menjadi pria terhormat dan pemberani. Tatapan Li Rou melayang dan wajahnya memiliki ekspresi kebahagiaan. Duan Lingtian menghela nafas. Setiap kali dia melihat ibunya seperti ini, dia tahu ibunya sedang memikirkan ayahnya, jadi dia tidak mengganggunya dan pergi. Setelah kembali ke kamarnya, Duan Lingtian mulai mencari ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali untuk keterampilan bela diri defensif yang cocok untuk dikembangkan. Adapun keterampilan bela diri ofensif, dia tidak membutuhkannya saat ini. Karena seni menggambar bentuk dan kemauan tinju dan pedang yang telah dia kuasai lebih dari cukup untuk memungkinkan dia menjadi salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya. Begitu dia mencapai tahap formasi inti, dia akan mengolah skill profound rank tingkat tinggi, finishing touch. Adapun teknik gerakan, dia memiliki teknik gerakan ular roh. Hanya keterampilan bela diri defensifnya yang kosong. Keterampilan bela diri pertahanan teknik perang 9 naga, perisai naga bumi, membutuhkan kultivasi seseorang setidaknya di tahap inti asal. Bagi Duan Lingtian, ini terlalu jauh, dan dia tidak bisa menunggu selama itu. Teknik mimikri gunung, tidak, itu terlalu pasif, dan akan sulit digunakan bersamaan dengan teknik gerakan ular roh. Bentuk drum, itu juga tidak akan berhasil. Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh mencari melalui keterampilan bela diri pertahanan tingkat mendalam tingkat tinggi dalam ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali. Dia secara bertahap mulai merasa sedikit kelelahan. Kelelahan yang bersumber dari semangatnya. Membaca ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali membutuhkan konsumsi energi roh yang besar, jadi sulit untuk melakukannya untuk waktu yang lama. Yang ini, ketika Duan Lingtian merasa mengantuk,
dia akhirnya menemukan keterampilan bela diri, langsung menjadi hiruk-pikuk dan tersentak bangun. Teleportasi yang lebih besar, keterampilan bela diri pertahanan peringkat mendalam tingkat tinggi, keterampilan yang menekankan pada melakukan kepada orang lain apa yang dilakukan orang lain kepada Anda. Itu adalah alternatif dengan efek yang mirip dengan stealth substitution. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa teleportasi lebih besar memiliki persyaratan kultivasi yang lebih keras. Kultivator diharuskan memiliki tubuh yang lembut seolah-olah tanpa tulang, baru kemudian pembudidaya dapat dengan terampil membalikkan serangan lawan dan menggunakan kekuatan teleportasi untuk mengembalikannya ke lawan. Duan Lingtian, yang telah mengolah bentuk ular roh dari teknik penguasa perang sembilan naga, kebetulan memenuhi persyaratan ini. Setelah memilih keterampilan bela dirinya, Duan Lingtian memulai kultivasinya. Pertama, dia memasukkan cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah ke dalam bak mandi dan merendam seluruh tubuhnya di dalamnya. Merasakan dingin yang menusuk tulang dari cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah, ekspresi Duan Lingtian menjadi serius saat dia mulai mengedarkan metode kultivasi mental teleportasi besar. Teleportasi lebih besar adalah keterampilan bela diri defensif yang berfokus terutama pada budidaya tubuh kedagingan, memungkinkan permukaan tubuh kedagingan untuk mengembangkan penghalang ki defensif. Atribut penghalang ki defensif yang dikembangkan oleh tubuh kedagingan berubah sesuai dengan keterampilan bela diri defensif yang dikembangkan. Setelah penghalang ki defensif dikembangkan, itu hanya akan muncul di permukaan tubuh ketika keterampilan bela diri defensif diedarkan, mengungkapkan kemampuan pertahanannya yang tangguh. Di bawah bantuan cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah, budidaya teleportasi besar Duan Lingtian hampir mencapai tahap dasar tetapi hanya dalam waktu semalam. Penguasaan keterampilan bela diri dibagi menjadi 4 tahap. Tahap dasar, tahap awal, tahap penguasaan, dan tahap kesempurnaan. Kesenjangan kekuatan setiap tahap sangat lebar. Misalnya, bentuk Duan Lingtian dan tinju runtuh Will Boxing dapat dianggap berada dalam tahap kesempurnaan. Tetapi karena esensinya adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendah dan tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah, tinju macan melolong, Li Xiao salah mengira itu sebagai tinju macan melolong yang dikultivasikan ke tahap penguasaan. Dalam 1 bulan, teleportasi besar ini pasti akan memasuki tahap dasar dengan lancar. Sudut mulut Duan Lingtian memiliki sedikit kepercayaan. Tentu saja, saat dia mengolah teleportasi lebih besar, Duan Lingtian tidak lupa untuk mengolah teknik gerakan ular roh. Bab 41, Li Sisi. Di sudut lapangan latihan pencak silat. Tubuh Duan Lingtian seperti ular roh saat sosoknya bergerak tanpa henti. Dia tampak lambat tetapi sebenarnya secepat angin. Aku seharusnya bisa menembus tahap awal setidaknya dalam 10 hari atau paling lama setengah bulan. Sosok Duan Lingtian tersentak dan dia sekali lagi berdiri diam. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, Duan Lingtian tahu bahwa teknik gerakan ular rohnya saat ini dalam tahap dasar dan akan segera dapat melangkah ke tahap awal. Ketika teknik gerakan ular roh melangkah ke tahap awal, dia akan mendapatkan perubahan kualitatif dalam kecepatan. Teknik gerakan ular roh adalah keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Bahkan pada tahap awal, itu sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah pada tahap penguasaan dan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendah pada tahap kesempurnaan. Duan Lingtian berhenti berkultivasi tepat waktu karena ketekunan adalah kuncinya dan hasil tidak akan dicapai dalam semalam. Dia siap untuk kembali ke rumah dan menyerap cairan tempering tubuh 7 harta karun untuk dikultivasikan sehingga dia dapat mencapai tingkat ke-9 dari tahap temper tubuh sesegera mungkin. Menurut apa yang dia kumpulkan, pertemuan bela diri klan tahunan akan diadakan 2 bulan dari sekarang. Jika dia ingin menjadi murid pelataran dalam, dia perlu menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekannya selama pertemuan bela diri klan. Sudut lapangan latihan seni bela diri yang dipilih Duan Lingtian cukup sepi. Ketika dia berjalan keluar dan tiba di area tengah lapangan latihan seni bela diri, dia melihat sekelompok orang berdiri berserakan dan menonton sesuatu. Dipengaruhi oleh rasa ingin tahunya, dia berjalan mendekat. Di tengah kerumunan, sosok cantik dan anggun berdiri di sana. Di tangannya ada bilah sepanjang 3 kaki yang telah berubah menjadi kilau pedang, dengan terampil mengungkapkan keterampilan pedang yang luar biasa. Ini adalah seorang gadis muda yang cantik berusia sekitar 17 tahun. Wajahnya seindah bunga dan seindah bulan. Sejak dia tiba di dunia ini,
dia adalah satu-satunya wanita yang dia lihat selain Keer dan ibunya dengan penampilan yang luar biasa. Gadis muda itu memiliki rambut panjang yang lembut dan lurus yang mengiringi gerakan sosoknya, sedikit berfluktuasi. Di bawah iluminasi matahari yang terik, bilah sepanjang 3 kaki di tangannya berkedip dengan kilau yang menyilaukan. Tiba-tiba, siluet mamut kuno muncul di atasnya. Suara mendesing. Pedangnya menyerang, meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat pedang itu melewatinya. 3 daun yang jatuh dari pohon di samping semuanya dipotong menjadi 2, melayang ke tanah. Ketika gadis itu selesai, dia sudah basah oleh keringat. Tepuk 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 tepuk. Segera, lingkungan terdengar dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 teratas lapangan luar kami, Kakak Sisi. Pedang bayangan panggung sempurna miliknya terlalu tangguh. Ya, memotong 3 daun yang tidak dalam garis lurus hanya dengan 1 serangan pedang. Di seluruh pelataran luar, saya khawatir hanya Kakak Sisi yang mampu melakukannya. Petik 2. 17 tahun dan pada tingkat ke-9 tahap tempering tubuh. Dengan keterampilan bela diri profound rank tingkat rendah, Shadow Sword, dikultivasikan hingga tahap kesempurnaan, Kakak Sisi adalah yang pertama dalam daftar wanita generasi muda Li Clan kami. Duan Lingtian mendengar sorakan dan tepuk tangan di sekitarnya. 3 teratas di lapangan luar. Kakak Sisi, mungkinkah dia adalah Li Sisi? Duan Lingtian ingat bahwa ketika dia pergi ke toko obat pasar perdagangan beberapa hari yang lalu, Li Xiao dan Li Yuan menyebut seorang gadis bernama Li Sisi dalam obrolan mereka. Melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Dalam hal penampilannya, dia hanya sedikit lebih rendah dari Keer-nya. Kakak Sisi, bersihkan keringatmu. Seorang gadis muda tersenyum ringan saat dia memberikan sapu tangan kepada Li Sisi. Setelah Li Sisi menyeka keringat di dahinya, pupil matanya yang jernih mengerut saat dia menyadari bahwa salah satu tatapan dari kerumunan berbeda dari yang lain. Semua orang yang hadir praktis tersesat dalam kekaguman terhadap keterampilan pedangnya. Tetapi orang ini sepertinya berpikir bahwa keterampilan pedangnya tidak layak untuk dianggap serius. Dalam hatinya muncul sedikit rasa kehilangan dan persaingan. Kamu pikir skill pedangku biasa saja? Di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya, Li Sisi tiba di depan pemuda itu, nadanya mengandung sedikit pertanyaan. Pada saat ini, orang-orang yang hadir memperhatikan pemuda itu. Bukankah dia Duan Lingtian? Itu dia, saya ada di sana pada hari itu. Dia tampaknya baru berusia 16 tahun. Gadis muda yang biasanya tak terpisahkan darinya sebenarnya tidak ada di sini. Saya mendengar bahwa kecantikan gadis muda itu bahkan sedikit di atas Li Sisi. Mendengar diskusi di sekitarnya, mata jernih Li Sisi berkilat dengan sedikit keterkejutan. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Skill pedangmu, tidak buruk. Jika Anda mengurangi bakatnya sedikit, mungkin itu bisa menjadi lebih kuat. Petik 2. Duan Lingtian, yang menjadi fokus kerumunan, dengan acuh tak acuh mengangguk. Bakat, kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Duan Lingtian ini tidak dapat berpikir bahwa hanya karena tinju harimau melolongnya hebat, dia mampu memberikan bimbingan kepada Kakak Sisi dalam keterampilan pedangnya, kan? Hanya orang awam, tapi dia berani bicara omong kosong. Tahap kultivasi pedang bayangan Kakak Sisi mungkin mirip dengan tinju macan melolongnya, tapi kultivasi Kakak Sisi 1 tingkat lebih tinggi darinya, dikombinasikan dengan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya, dia akan dapat dengan mudah mengalahkannya. Kerumunan mulai membela Li Sisi melawan Duan Lingtian. Aku hanya mendengar bahwa Howling Tiger Fistmu hebat. Mungkinkah kamu juga mahir dalam keterampilan pedang? Petik 2. Li Sisi melirik Duan Lingtian dengan tatapan yang dalam. Duan Lingtian tidak menyangka bahwa berbicara kebenaran akan menimbulkan kemarahan publik. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hatinya. Terkadang tidak mudah untuk menjadi orang yang jujur. Pedang. Berjalan dengan langkah besar, Duan Lingtian membuka tangannya di depan Li Sisi. Li Sisi bereaksi dan menyerahkan pedangnya kepada Duan Lingtian. Tatapannya memancarkan keheranan saat dia menebak apa yang direncanakan Duan Lingtian. Duan Lingtian ini masih ingin menunjukkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli. Dia terlalu gegabah. Kebanyakan orang yang melihat adegan ini memiliki ekspresi menghina. Duan Lingtian tidak memperhatikan karena fakta akan berbicara sendiri. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian menggantikan Li Sisi.
Tangannya menggenggam pedang sepanjang 3 kaki itu saat dia berdiri di tengah kerumunan. Angin bertiup dan daun-daun pohon mulai berguguran. Suara mendesing. Di bawah tatapan semua orang, pedang Duan Lingtian bergerak. Tapi semua orang yang hadir, termasuk Li Sisi, hanya melihat kilatan cahaya yang mengalir. Dari awal hingga akhir, mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana Duan Lingtian menyerang dengan pedangnya. Dia telah menyelesaikan serangan pedangnya. Setiap orang memiliki keraguan di hati mereka. Cepat, lihat. Seseorang sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Apa yang mereka lihat adalah bahwa dari untaian daun yang jatuh dari pohon tadi, ada lebih dari 10 yang telah diiris menjadi 2, perlahan jatuh ke tanah. Mendesis. Orang-orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas dalam-dalam dari udara dingin. Hanya setelah Duan Lingtian mengembalikan pedang dan pergi, Li Sisi akhirnya sadar kembali. Melihat pemandangan punggungnya yang sombong dan menyendiri dari jauh, hati Li Sisi merasakan kekalahan untuk pertama kalinya. Kehormatan menjadi 3 teratas di pelataran luar tampak seperti gelar yang dibuat untuk mengejeknya. Sejak hari dia mulai berkultivasi, dia selalu menggunakan pedang. Terhadap keterampilan pedang, dia memiliki intuisi yang melebihi orang biasa. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia harus melawan Duan Lingtian suatu hari nanti, bahkan jika kultivasi Duan Lingtian lebih rendah dari miliknya 1 tingkat, Duan Lingtian dapat dengan mudah mengalahkannya atau bahkan membunuhnya dengan serangan pedang dari sebelumnya. Duan Lingtian, aku akan mengingatmu. Li Sisi diam-diam berkata dalam hatinya. Duan Lingtian melihat apa yang terjadi sebelumnya sebagai sesuatu yang dilakukan begitu saja, bahkan tidak layak disebut. Tetapi menggunakan keterampilan bela diri tingkat mendalam Li Sisi, pedang bayangan, sebagai referensi, dikombinasikan dengan ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali untuk memperkirakan. Duan Lingtian sampai pada suatu kesimpulan. Sword Drawing Arts miliknya dengan kekuatan penuh memiliki kekuatan yang sebanding dengan skill pedang Profound Rank tingkat menengah pada tahap kesempurnaan, atau sebanding dengan skill pedang Profound Rank tingkat tinggi pada tahap penguasaan. Jika dia mengejutkan seseorang, itu bahkan bisa mencapai efek dari skill pedang Profound Rank tingkat tinggi. Duan Lingtian tiba-tiba berhenti berjalan saat dia melihat ke arah jalan pulang. Kedua sosok itu berdiri di sana. Mereka sepertinya sudah lama menunggunya. Li Yuan, Li Xiao. Duan Lingtian dengan santai melirik mereka sebelum memutuskan untuk mengelilingi mereka. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan sangat sombong, bahkan menghalangi jalan Duan Lingtian sekali lagi. Apakah ada masalah? Mata Duan Lingtian bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak ingin membuat masalah, tetapi itu tidak berarti dia takut akan hal itu. Duan Lingtian, beri kami semua uang perak yang Anda miliki. Li Xiao mendengus. Memiliki Li Yuan, salah satu dari 3 teratas di pelataran luar, untuk mendukungnya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Jika dia tahu tentang keterampilan pedang luar biasa yang telah dilakukan Duan Lingtian di bidang latihan seni bela diri sebelumnya yang bahkan menyebabkan salah satu dari 3 teratas di pelataran luar, Li Sisi, merasa kagum dan rendah diri, dia mungkin tidak akan melakukannya, memiliki pemikiran seperti yang sekarang. Urusan dunia begitu luar biasa. Kau ingin semua uang perak yang kumiliki. Duan Lingtian tertawa dan menepuk dadanya yang tebal. Aku memang membawa cukup banyak uang perak, tapi mengapa aku harus memberikannya padamu? Mengapa? Li Xiao mencibir, jika kamu tidak ingin menderita, jadilah baik dan serahkan semua uang perakmu. Juga, mulai sekarang, buatlah gadis muda yang selalu di sisimu, temani kakak Li Yuan. Diam, alis berbentuk pedang Duan Lingtian berkedut. Ekspresinya tidak tampak marah, tetapi memiliki cara yang mengesankan, dan niat membunuh yang sangat menakutkan langsung menyelimuti Li Xiao. Seperti sisik terbalik di leher naga baginya, menyentuhnya dan dia akan menjadi marah dan membunuh orang itu. Ekspresi Li Xiao menjadi ketakutan dan kakinya mulai menggigil. Niat membunuh seperti asura menyebabkan hambatan mentalnya runtuh. Hamif. Duan Lingtian berjalan pergi dengan langkah besar sambil mendengus. Jika dia berada di tempat lain, dia pasti sudah lama melumpuhkan atau membunuh Li Xiao. Tapi ini adalah klan Li Kota Aurora, jika dia melumpuhkan atau membunuh Li Xiao, bahkan jika klan Li mengabaikan masalah ini, keluarga Li Xiao tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, Li Xiao adalah murid klan utama dengan akar yang dalam di klan. Dia tidak bisa menghindari untuk berpikir 2 kali. Saudara Li Yuan,
mengapa kamu tidak menghentikannya? Li Xiao menghela nafas lega. Dia memiliki ekspresi bingung saat dia melihat Li Yuan. Sepertinya kita memandang rendah Duan Lingtian ini. Dia tidak biasa. Ekspresi Li Yuan berat. Meskipun niat membunuh Duan Lingtian diarahkan pada Li Xiao sebelumnya, dia sedikit tersentuh olehnya dan itu menyebabkan hatinya bergetar. Tentunya bukan berarti kita akan membiarkannya begitu saja. Li Xiao memiliki ekspresi enggan. Menarik napas dalam-dalam, Li Yuan perlahan berkata, kita bisa pergi mencarinya lagi begitu Golden Bell Coverku melangkah ke tahap awal. Untuk beberapa alasan, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang sekarang. Apa? Ekspresi Li Xiao dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa seorang murid keluarga cabang belaka, dan seorang murid dengan nama keluarga lain pada saat itu, akan benar-benar dapat menyebabkan Li Yuan yang dianggap sebagai salah satu dari 3 teratas di pengadilan lain untuk berpikir 2 kali. Setelah ragu-ragu sejenak, Li Xiao bertanya, Saudara Li Yuan, haruskah kita membuat saudaraku bergerak? Mata Li Yuan berkedip saat dia perlahan berkata, apa, jangan bilang kamu ingin membiarkan saudaramu mendapat bagian. Menurut yang aku tahu, meskipun kalian berdua adalah saudara kandung, hubungan kalian tidak begitu baik. Kakakmu secara terbuka dan diam-diam menyebutmu sampah. Jika dia mengambil bagian dalam masalah ini, saya khawatir semua manfaat dari upaya kami akan dipetik olehnya. Petik 2. Ekspresi Li Xiao berubah muram. Ini adalah kemungkinan yang nyata. Tidak ada orang yang lebih jelas dari perilaku saudaranya daripada dirinya sendiri, mendominasi dan tak kenal takut. Baiklah kalau begitu, kita tunggu saja Golden Bell Cover dari Brother Li Yuan masuk ke tahap awal. Kami hanya akan membiarkan Duan Lingtian berpuas diri selama beberapa hari lagi. Li Xiao dengan cepat membuat keputusan.